_text. Pada hari bayi Ningbing pergi ke luar negeri. Dia menarik lengan bajuku dengan mata merah sambil berkata, "Kakak, kamu harus menungguku kembali, jangan pindah cinta." Aku mengangguk sambil tersenyum. Berjanji lalu langsung memblokir semua kontaknya. Mengangkut barang-barang pulang ke kampung halaman untuk bertanya. Suatu hari, halaman rumahku yang rusak terpilih sebagai lokasi syuting. Untuk program kehidupan pedesaan, bintang top bayi Ningbing dengan topi jerami mendorong pagar. Pintu menghadap kamera. Tersenyum manis. "Halo semuanya. Ini adalah tempat tinggalku waktu kecil. Aku sedang jongkok di kebun sayur, mencabut lobak." Mengangkat kepala dan langsung bertemu dengan matanya. Malam itu, topik panas meledak peringatan. Bayi Ningbing alis hitam peringatan-peringatan. Teman masa kecil misterius peringatan-peringatan. Mengapa dia kabur? Dengan gemetar ku buka Weibo. Postingan terbaru dari 5 menit kemudian. Keterangan adalah bayi Ningbing. "Suyan, sebaiknya kamu jelaskan dengan jelas. Mengapa tepat pada hari pertama aku pulang ke rumahmu sudah pindah?" Kabar kepulangan bayi Ningbing adalah, kulihat di TV warung depan desa. Saat itu aku sedang menggigit es krim, bermain catur dengan Lawang. Kepala Lawang menyipitkan mata. Pembawa acara berita hiburan di TV. Suaranya tajam sampai bisa menusuk hati. "Kabar penting. Aktris internasional Bayi Ningbing hari ini secara resmi pulang untuk berkembang." Aktris berbakat yang di usia 24 tahun sudah memenangkan penghargaan di festival film internasional kelas 1 ini. Tanganku gemetar, meriam hampir jatuh di kakiku. Kepala Lawang mendengus. "Makan kudakuku dengan fokus. Keterampilan anehmu ini jauh kalah dengan kemampuan bertanimu." Ketika aku melihat di layar TV Bayi Ningbing keluar dari jalur VIP bandara, kacamata hitam menutupi setengah wajah, dagu yang terlihat, garisnya jelas dan dingin. Lampu kilat berkedip-kedip tak henti. Tangan tidak tertawa, dikelilingi oleh bodyguard dan staf dengan cepat pergi. Dengan gadis yang mengenang kuncir kuda dan menarik lengan baju saya sambil menangis diingatan. Seperti dua orang yang mengenal Lawang Shun mengikuti akting televisi dari film mata. Gadis ini pergi ke visual adalah melihat tidak mudah untuk diganggu. Saya menarik kembali pandangan, menyumbat es loli yang meleleh di tangan ke mulut. Gigi sakit dingin tidak mengenal. Saya berkata suara agak kabur. "Hanya menonton televisi melihat di mana." Tinggi membuat keluarga selebriti besar sakit panjang mendesis 2 kali. Tidak bertanya lagi. Perhatian kembali ke papan catur. Pikiran saya melayang 3 tahun lalu. Hari bayi Ningbing pergi ke luar negeri juga musim panas. Bandara hidup puncak merah. Matanya merah seperti kelinci. Erat menarik lengan baju hoodie saya. Kuku hampir mencengkeram daging saya. Sumata dia tubuh sendiri menangis. Langit tidak boleh lagi mengasihani saya. Paling banyak 2 tahun. Setelah selesai belajar lanjut akan kembali. "Kamu tidak boleh suka orang lain. Tidak boleh lupa saya. Dengar tidak?" Saat itu saya bilang apa? Saya berkata, "Tahu, cerewet, cepat masuk, jangan terlambat pesawat." Lalu membuka jarinya satu persatu, mendorongnya ke arah pintu pemeriksaan keamanan. Dia melangkah 3 kali menoleh. Dia roboh-roboh. Sering kata saya berdiri di tempat, melihat bayangannya menghilang di kerumunan. Lalu berbalik keluar bandara, langsung mengeluarkan ponsel, WeChat, Kiki, teleponnya. Semua cara kontak diblokir, dihapus. Pulang mengemas barang bawaan paling sederhana. Saya berdiri di antara kerumunan yang paling awal pulang kampung. Lari malam hari. Tidak ada drama berdarah. Alur cerita. Tidak bertengkar. Tidak salah paham. Hanya merasa harus putus. Bayi Ningbing terlalu baik sampai saya merasa diri tidak pantas. Seperti bintang yang terbit perlahan. Ditakdirkan tergantung di langit tertinggi dan paling terang. Dan saya Suyan hanyalah orang biasa. Tidak bisa lebih biasa dari orang biasa. Cita-cita terbesar adalah menjaga beberapa hektar tanah kampung halaman. Menanam sedikit buah dan sayuran. Musim panas tidur siang di bawah naungan pohon. Musim dingin mengelilingi perapian mengunyah ubi jala. Jejak kehidupan kami berdua. Dari saat dia menerima surat penerimaan dari sekolah film top dunia itu. Sejak saat itu jalannya sudah berbeda. Dia melaju ke depan. Aku berhenti di tempat. Jarak hanya akan semakin jauh. Sakit yang lama lebih baik diputus segera. Saat dia baru saja lepas landas, belum terbang terlalu tinggi. Aku memutuskan talinya. Baik untuknya, juga baik untukku. Kembali ke rumah. Tahun ini aku bertani dan merenovasi rumah tua. Kadang-kadang menerima pekerjaan desain online lepas. Hari-hari tenang seperti air dalam di mulut desa. Melempar batu pun tak menimbulkan riak besar. Kupikir hidupku akan seperti ini selamanya. Sampai kepala desa mengetuk pintu rumahku. Tersenyum lebar hingga giginya terlihat. "Suyan, kabar baik yang luar biasa. Ada program kehidupan pedesaan. Produksi besar dengan bintang-bintang ternama. Memilih desa kita. Dan secara khusus meminta untuk meminjam halaman rumahmu untuk syuting beberapa hari." Saat itu hatiku berdebar. Mengapa rumahku? Kru acara bilang, mereka suka suasana rumahmu. Lingkungan alami dan berjiwa. Kepala desa menepuk bahuku. "Tenang, tidak gratis kok. Akan dibayar. Tidak merugi. Nanti seluruh desa bisa ikut terkenal. Mungkin jadi tempat wisata." Aku mencoba menolak, tapi kepala desa tidak memberi kesempatan. Pergi dengan riang, meninggalkan kartu nama kontak kru acara. Keesokan harinya, kru acara datang. Sutradara, produser, dan banyak kru berkeliling halaman kecil rumahku. Mengangguk-angguk. "Bagus, sangat bagus. Di sini, batu giling ini, pemandangan air tua ini sangat berkesan." Sutradara adalah pria paruh baya. _text. Mata Pak Su bersinar. "Kami akan mulai memasang peralatan kira-kira 3 hari lagi dan syuting resmi seminggu kemudian. Selama proses syuting, mungkin perlu Bapak menghindar sementara waktu. Tentu saja kami akan mengatur hotel terbaik di kota untuk Bapak." Tidak perlu, dia memotongku. "Saya bisa tinggal di rumah paman kedua saya di sebelah. Saya harus mengawasi kegelisahan di hati ini. Seperti rumput liar, tumbuh tak terkendali." 3 hari kemudian, halaman rumah saya dipenuhi berbagai peralatan, lampu,
dan reflektor. Saya berjongkok di atap rumah paman kedua. Melihat orang-orang sibuk di bawah, ada perasaan tidak nyata yang absurd. Sehari sebelum syuting, sutradara menyerahkan daftar final tamu undangan kepada saya, meminta saya membiasakan diri dengan alur acara. Meskipun Anda tidak perlu membayar, juga jangan masuk ke dalam kamera. Saya menerima kertas itu, pandangan menyapu deretan kata-kata. Lalu terpaku pada nama terakhir Bai Minbing tercetak hitam di atas putih. Jari saya mencengkeram tepi kertas sampai buku-buku jari memutih. Saya mendengar suara saya sendiri terdengar melayang. Iya, Bai Minbing. Tamu undangan paling top musim ini, baru pulang ke negara langsung menerima program. Tingkat pembicaraan pasti meledak. Sutradara bersemangat. Tidak menyangkakan, ternyata Pak Su juga memperhatikan berita hiburan. Saya menarik sudut bibir tanpa berkata-kata. Memperhatikan? Terlalu memperhatikan, menghindar selama 3 tahun dengan laut di antaranya, dengan kehidupan yang berbeda. Hasilnya dia hanya dengan satu acara varietas, langsung mendarat di halaman rumah saya. Ini namanya, baiklah. Sekarang bawa koper dan lari sekali lagi. Saya melihat halaman lama yang sudah diubah sampai tak bisa dikenali, tapi masih bisa melihat jejak masa kecil. Tiba-tiba merasa agak lelah, bisa lari dari sungai, tapi tidak bisa lari dari kuil. Kampung halaman ada di sini. Mau lari kemana? Yang akan datang pasti akan datang. Translate_text. Acara resmi mulai syuting. Aku pagi-pagi diseret bangun oleh disekap, diberi topi jerami tua dan sebuah cangkul. Pergi jalan-jalan ke lahan milik kita di sana. Jangan mondar-mandir dekat sini. Kalau ke bidik kamera tidak baik. Aku mengenakan topi jerami, menggendong cangkul, berjalan perlahan ke kebun sayur di ujung desa. Pikiran kacau balau, tidak bisa mengatakan apa yang dirasakan, agak takut kembali ke kampung halaman. Sepertinya juga bukan lebih banyak rasa mati rasa seperti pecundang yang putus asa dilari. Tidak konsentrasi. Selain menyiangi rumput, matahari perlahan meninggi. Aku mengingat baju yang dijemur di halaman. Berpikir saat ini kru acara seharusnya tidak bisa menyorot. Aku lalu berjalan santai kembali. Baru masuk ke area rumahku, terdengar suara riuh rendah. Lebih banyak kamera daripada hari pasar. Serentak mengarah ke pagar rumahku. Secara refleks aku ingin menghindar, tapi kakiku seperti tertanam. Pagar terbuka. Sebuah bayangan masuk. Kemeja katun putih, celana pendek jeans biru muda, mengenakan topi jerami bertepi lebar agak berlebihan yang disiapkan kru. Dia mengangkat kepala, menghadap ke arah kamera utama, menunjukkan senyum yang pas, dengan sedikit kerinduan dan kejutan. Lengkungan sudut bibir yang terangkat, cahaya yang berkilau di matanya. Semuanya presisi, seperti diukur dengan penggaris. Halo semuanya. Suaranya terdengar melalui suara latar yang riuh jernih penuh tawa. Aku Bai Minbing. Di sini adalah bekas tempat masa kecil terasa sangat akrab. Napasku berhenti sejenak. Lalu dia seperti merasakan sesuatu, pandangan tepat jatuh di lensa kamera. Bersembunyi di bawah pandangan tubuhku terasa membeku seketika. Di dalam sepasang mata indah itu, yang tadi masih hangat bersinar, seperti surut sekaligus, surut hingga bersih, hanya tersisa dingin, tajam menusuk, translate_text dengan pandangan yang tajam. Di balik jarak beberapa meter, di antara staf yang sibuk dan lensa kamera yang keduanya sedang diamati seperti ini, waktu terasa seperti diperpanjang. Setiap detik terasa lengket dan membuat sesak. Aku masih memegang cangkul yang berlumpur di tangan dan memakai topi tua yang konyol di kepala. Aku seperti petani bodoh yang benar-benar salah masuk ke dalam film. Dia terdiam. Aku menatapnya. 3 tahun tidak bertemu. Dia semakin cantik. Kecantikan yang elegan dengan kesan jarak, terpisah oleh kulit film yang buruk dan tidak pantas. Tapi api di matanya sama sekali tidak berubah. Sepertinya menyadari sesuatu, mengikuti pandangan Bai Minbing ke arah. Dia terkejut sebentar, lalu wajahnya berubah. Cepat-cepat berbicara ke walkie-talkie. Suara terdengar, lalu memberi isyarat ke arahku. Melambaikan tangan menyuruhku pergi. Dengan cepat tersadar, secara refleks menekan topi dan menunduk. Berbalik dan tersadar, suara wanita di seberang tiba-tiba terdengar tinggi. Tapi dengan daya tembus yang aneh, membuat suara berisik di sekitar meredah. Punggungku merinding. Bai Minbing di bawah tatapan semua orang. Melangkah 2 langkah ke arahku, lalu berhenti dan melihat ke sutradara. Wajahnya kembali ke senyum lembut yang sempurna. Hanya sorot matanya masih tidak hangat. Sutradara itu menunjuk ke arahku. Sutradara buru-buru menjelaskan, itu kerabat pemilik rumah, bukan anggota kru program. Guru tidak perlu memperhatikan. Setelah berkata, dia melotot padaku dengan keras. Nada akhir Bai Minbing melonjak sedikit. Dia menatapku lagi. Pandangannya menyapu cangkul di tanganku dan sepatu yang penuh lumpur. Sudut bibir membentuk lengkungan yang sangat tipis dan penuh arti yang tidak jelas. Dia terlihat familiar. Katanya, suaranya tidak keras, tapi cukup ditangkap oleh beberapa staf terdekat dan mikrofon. Detak jantungku seketika itu seperti tulang rusuk menghantam gendang telinga. Aku tidak berani menoleh. Hampir berlari kaku meninggalkan area yang membuatku merinding. Sorotan mata di belakang seperti jarum membara menusuk punggungku hingga meriang. Kembali ke rumah paman. Aku mengurung diri di kamar. Jantung masih berdebar kencang. Wajahnya familiar. Teman lama. Dia pasti sengaja. Dengan identitas dan akting Bai Minbing sekarang yang sangat mirip. Pura-pura tidak kenal. Ada 1000 cara untuk mengatasinya. Bahkan bisa sama sekali tidak menatapku. Tapi dia malah mengucapkan kalimat itu. Di situasi itu dengan
dengan nada seperti itu. Apa maunya? Aku tergeletak di tempat tidur menatap retakan langit-langit masa kecilku. Pikiran kacau balau. Nah, setengah hari berikutnya, aku gelisah, rumah paman tidak jauh dari rumahku. Suara riuh dari sana samar-samar terdengar tawa. Percakapan, sesekali diselingi suara Bayi King yang jernih dan merdu. Dia tampak sangat luwes di depan kamera, memperkenalkan halaman tempat bermain masa kecil. Pohon kesemek di depan sumur tua itu. Nadanya penuh kerinduan dan penyesalan yang pas, membuatku terus-menerus menggigil. Masa kecil dan remaja yang kami lewati bersama keluar dari mulutnya, menjadi latar belakang yang samar. Hanya catatan kaki biasa, menjadi penjelasan karakternya yang rendah hati dan tidak melupakan asal-usul. Sungguh konyol. Kuku keluarkan ponsel, layarnya gelap kembali. 3 tahun ini aku hampir menjadi setengah manusia kuno. Ponsel pintar. Fungsi yang paling sering digunakan adalah bayar scan QR dan lihat cuaca. Media sosial sudah lama dihapus. Tapi saat ini dorongan kuat yang tidak nyaman menggerakkan. Aku unduh ulang Weibo, install, buka, masuk akunku yang sudah berdebu tebal. Ikon pesan dengan angka merah meledak seketika. 9999 pesan pribadi. Komentar, suka, titik-titik merah padat memenuhi seluruh layar. Ponsel, bahkan macet beberapa. Jariku sedikit gemetar. Buka pesan pribadi. Beberapa pesan teratas baru saja membanjir, membawa kehangatan yang masih segar. Waduh, SIS cepat tonton siaran langsung kehidupan pedesaan itu cowok yang bawa cangkul. Apakah itu blogger teman masa kecil yang disebut Bai Ningbing? Kamu masih hidup? Apa hubunganmu dengan Bai Ningbing? Saudara dari trending topik. Kamu viral, meski hanya tampak punggung dan setengah wajah. Tapi keren banget gaya pria kasar yang lusuh itu, tolong dong. Siapa sebenarnya teman masa kecil misterius Bai Ningbing? Apakah ini skenario acara? Hai. Gulir ke bawah. Pesan pribadi yang lebih awal beragam. Ada dari beberapa tahun lalu, karena aku pernah memposting foto pemandangan kampung halaman, dan sapaan dari beberapa fans yang mengikutiku. Ada iklan aneh, tapi lebih banyak lagi dalam beberapa jam terakhir. Seiring dimulainya siaran langsung kehidupan pedesaan, membanjir seperti air pasang membawa pertanyaan penuh kejutan, rasa ingin tahu, dan ghost. Aku buka daftar 10 besar trending topik. Terdapat 3 tagar terkait dengan jelas. Teman masa kecil Bai Ningbing ribut. Warga biasa misterius kehidupan pedesaan trending. Kenapa dia kabur buru-buru malam itu? Oke, kelopak mataku berkedut keras. Klik masuk ke trending ketiga. Pertama adalah Weibo dari akun hiburan marketing, ditemani beberapa tangkapan layar siaran langsung. Satu adalah Bai Ningbing. Foto seluruh tubuh berdiri di halaman rumahku. Satu adalah foto buramku yang tertangkap saat membawa cangkul dan topi jerami berbalik panik. Dan satu lagi adalah Bai Ningbing melihat ke arahku. Close-up wajahnya yang menyeringai dingin di saat itu. Teksnya ditulis sangat provokatif. Gosip besar hari ini, siaran langsung kehidupan pedesaan muncul teman masa kecil Bai Ningbing. Menurut pengakuan netizen di lokasi syuting acara ternyata adalah halaman rumah lama tempat Bai Ningbing tinggal saat kecil. Dan pria muda yang muncul di halaman diduga memiliki hubungan erat dengan Bai Ningbing. Wajah Bai Ningbing berubah seketika melihatnya. Mengira tinggi badannya berkata teman lama yang terlihat familiar. Yang lebih aneh lagi, ada netizen yang mengaku tetangga lama membocorkan. Teman masa kecil itu pindah tiba-tiba tak lama setelah Bai Ningbing ke luar negeri. Menghilang buru-buru malam itu. Sampai sekarang tidak bisa dihubungi. Apa sebenarnya ini tentang cinta yang menyiksa dan dendam yang mendalam? Ikuti editor untuk terus mengikuti. Bagian komentar sudah tidak bisa diandalkan. Astaga, novel menjadi kenyataan. Bintang top wanita dan teman masa kecilnya yang kabur. Hanya aku yang merasa profil samping pria itu sangat sempurna, meskipun dan bisa memerankan aura liar yang tak terikat. Poin utamanya adalah mengapa dia lari. Begitu Bai Ningbing pergi ke luar negeri, dia langsung pindah rumah begitu tegas. Jangan-jangan dia melakukan hal yang merugikan Huan Bao? Mata Huan Bao yang melihatnya jelas menjadi dingin. Pasti ada cerita. Sebagai orang awam, skrip acara varietas ini terlalu jelas jejaknya. Selanjutnya apakah akan ada adegan pertemuan kembali? Tidak seperti skrip. Perubahan ekspresi Bai Ningbing yang mendadak. Tidak seperti akting. Aktingnya bagus, tapi kontrol ekspresi mikro tidak sedalam itu. Hanya aku yang penasaran. Siapa pria ini? Ada perwakilan tamu. Sisipkan Weibo Ai Subui. Seperti alamat yang berhenti 3 tahun lalu milikku sendiri. Cocok ya, saudara Suyan? Keluarlah dan katakan sesuatu. Aku menutup Weibo, melempar ponsel ke sisi sambil merasakan pelipisku berdenyut-denyut. Benar-benar selesai. Sekarang benar-benar terekspos di bawah sorotan lampu. Aku bahkan bisa membayangkan berapa banyak jurnalis, paparazzi, dan selebritas internet yang akan datang, berusaha mencari cara untuk mencapai desa terpencil ini demi ketenangan. Hari-hari sudah berakhir, aku kesal menggaruk-garuk rambutku. Pandangan tertuju pada akun yang telah diam selama 3 tahun, tapi tiba-tiba disebutkan oleh banyak orang. Haruskah menjelaskannya? Tapi bagaimana menjelaskannya? Aku merasa tidak pantas untuknya. Jadi aku kabur sendiri. Siapa yang akan percaya? Bahkan aku sendiri sekarang mengingatnya, merasa itu terlalu dibuat-buat dan lucu. Atau mungkin aku lelah menunggu, lelah dengan ketidakpastian. Jadi langsung saja memutuskan hubungan. Itu semakin membuktikan kesalahan si brengsek. Apapun yang kau katakan pasti salah. Aku sedang melamun menatap langit-langit. Ponsel yang tergeletak di tempat tidur tiba-tiba bergetar mendengung. Bukan notifikasi Weibo, tapi SMS. Hatiku tanpa alasan merasa sesak. Dengan lamban mengambil ponsel di layar ada sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Hanya beberapa kata singkat, tapi seperti membawa pecahan es langsung menghantam mataku. Suyan, lebih baik kau jelaskan dengan jelas. Mengapa tepat di hari pertama aku pulang ke rumahmu sudah pindah? Waktu pengiriman 5 menit yang lalu catatan penjelasan tidak ada. Tapi nomor itu meski sudah 3 tahun berlalu, aku masih langsung mengenalinya. Akhiran nomor 1017.
17. Tanggal lahirnya bayi Ningbing. Dia benar-benar datang mencariku. Aku menatap pesan itu. Jari melayang di atas layar. Tapi satu kata pun tak bisa kutulis. Dari mana menjelaskan katakan. Aku pengecut, katakan aku rendah diri. Katakan aku terlalu pintar sendiri. Mengira itu yang terbaik untukmu. Dia tak akan percaya. Atau lebih tepatnya dia tak butuh penjelasan seperti itu. Sepengetahuanku tentang dia mengirim pesan ini bukan karena ingin sebuah jawaban. Dia sedang melampiaskan, sedang menuduh, sedang memberitahuku dengan cara ini. Suyan, kau tamat, kau tak bisa menghindar. Aku mengusap wajahku, mematikan layar ponsel, melemparkannya kembali ke tempat tidur. Di luar jendela kehidupan pedesaan. Suara keriuhan kru acara sepertinya sudah pindah memfilmkan yang lain. Sinar matahari seni yang seperti ikan menembus jendela kaca tua, memantulkan bercak cahaya kekuningan di lantai semen. Di halaman, pohon gardenia yang ditanam almarhumah ibuku tahun ini berbunga sangat lebat. Aroma wanginya diantar masuk angin malam berembus sesekali. Rasanya pekat dan agak pahit, sangat mirip. Antara kita belum sempat mekar dengan indah, telah menuju masa muda yang membusuk. Entah berapa lama kemudian, ponsel bergetar lagi. Masih SMS dari nomor yang sama. Kali ini isinya lebih pendek, hanya 3 kata dan 1 tanda baca berbicara. Melalui layar, aku bisa membayangkan ekspresinya saat ini. Pasti bibirnya mengerut, alisnya yang cantik sedikit berkerut, mata menahan api, dan sedikit, mungkin bahkan dia sendiri tak sadar, kekesalan. Hatiku seperti tertabrak sesuatu, asam dan mati rasa. Akhirnya aku mengambil ponsel, membuka balasan, jari melayang lama di keyboard, menghapus dan mengubah. Akhirnya hanya mengirim 1 kalimat kering, tanpa penjelasan apapun. Hal-hal masa lalu. Setelah mengklik kirim, matikan ponsel, selipkan ponsel di bawah bantal seolah bisa mengisolasi semua tekanan dari nomor itu. Aku berbaring di tempat tidur membuka mata, sampai malam sepenuhnya menelan. Sisa cahaya terakhir. Paman memanggilku makan malam. Aku tak nafsu makan, beralasan tidak enak badan. Malam semakin larut, desa kembali sunyi. Kru acara tampaknya sudah selesai bekerja. Arah halaman rumahku di kejauhan juga gelap. Tapi aku tahu, beberapa hal sekali terbuka, tak akan pernah kembali. Keesokan harinya, aku terbangun oleh suara ketukan pintu yang keras. Suyan cepat buka pintu, ada masalah. Itu suara pamanku yang panik sampai berubah. Aku melompat dari tempat tidur, berlari, membuka pintu. Pamanku berkeringat deras, menunjuk keluar cepat ke halaman rumahmu. Artis besar itu, Nona Bye-Bye, dia pingsan. Kepalaku berdengung, pahit dan kosong. Suara pingsan tak sempat kupikirkan. Aku dengan santai mengenakan kaos oblong. Dia menyambar sandal dan langsung berlari keluar. Udara desa di pagi hari terasa lembab dan sejuk. Tapi aku justru berkeringat setelah berlari. Di luar halamanku sudah banyak berkumpul kru acara. Warga desa yang ingin melihat keramaian berkerumun tak karuan. Sutradara dan produser tampak kebingungan dan panik. Beberapa tenaga medis pendamping berjongkok di tengah halaman. Aku menerobos kerumunan dan melihat bayi Ningbing terbaring di kursi rotan di bawah pohon loceng tua. Itu adalah tempatku bersantai kemarin sore. Wajahnya pucat, matanya terkatup rapat. Dahinya diselimuti keringat dingin yang halus. Bibirnya tidak berwarna. Gaun panjang katun bermotif bunga yang dikenakan kru pagi tadi. Terdapat sedikit noda tanah. Ujung gaunnya berantakan. Di tangannya masih menggenggam erat sesuatu. Sebuah kotak timah tua yang terlihat familiar dengan pinggiran yang sudah berkarat. Kotak itu dulu kugunakan untuk menyimpan harta karun saat kecil. Kusembunyikan di celah dinding, di bawah tempat tidur kamarku. Bahkan orang tuaku tidak tahu bagaimana dia menemukannya. Dan pingsan di sini. Ada apa? Kudengar suaraku sendiri tegang. Sutradara melihatku, seperti mendapatkan tongkat penyelamat. Tuan Su, Niko sudah datang. Guru Minbing pagi tadi bilang ingin jalan-jalan sendiri mencari kenangan masa kecil. Tidak mau diikuti kamera. Kami pun tidak terlalu memperhatikan. Siapa sangka setelah lebih dari setengah jam belum kembali, asistennya mencari dan menemukannya pingsan di sini. Tangannya masih memegang ini. Dia menunjuk kotak timah itu. Dokter pendamping adalah seorang wanita paruh baya. Dia menengadah dan berkata cepat. Dia menduga ini adalah Iron Blood. Dia agak emosional. Bicaranya terbata-bata, tapi dia sudah diberi infus. Kondisinya butuh ketenangan dan istirahat, tapi dia belum sepenuhnya sadar. Tangannya menggenggam terlalu erat. Kotaknya tidak bisa diambil. Emosinya sedang tinggi. Kulihat Bai Bing pucat. Wajahnya putih pucat. Dia mati-matian menggenggam kotak timah. Hanya tangan yang memutih karena menggenggam nasi. Di suatu tempat di hati, rasa sakit masih membekas. Biarkan aku mencoba. Aku berjalan mendekat dan berjongkok di sampingnya. Seketika suasana di sekitar menjadi hening. Semua pandangan tertuju padaku, penuh dengan kecurigaan dan ketegangan. Aku tidak punya pilihan selain mengulurkan tangan, dengan lembut menempelkannya. Punggung tangannya yang memegang kotak besi terasa dingin, masih sedikit bergetar. Mingbing, aku menurunkan suara, memanggil nama yang belum terucap selama 3 tahun. Lepaskan. Dia tidak bereaksi. Alisnya tampak mengerut lebih dalam, menghela napas panjang. Dengan tangan lainnya, aku dengan hati-hati mencoba membuka jari-jarinya satu persatu, seolah sedang menangani benda rapuh seperti porselen. Mungkin karena merasakan sentuhan yang familiar, atau mungkin mendengar suara. Tangannya benar-benar mengikuti gerakanku. Dengan kekuatan yang kurasakan, tangannya melepaskan kotak besi tipis itu, jatuh ke tanganku dengan berat. Dan tepat pada saat itu, Bai Ningbing yang berkeringat dingin, bulu matanya bergetar, seperti perlahan membuka matanya. Pandangannya tampak kosong. Beberapa detik kemudian dengan cepat fokus, tatapannya yang tertuju pada tanganku tidak lagi penuh kemarahan. Tidak ada kemarahan. Hanya kekosongan, tapi masih ada kerapuhan yang tersisa di matanya. Hanya sisa-sisa. Dalam sekejap, cangkang keras berduri yang dulu familiar itu kembali muncul. Dia memalingkan pandangan, mencoba duduk dengan tubuh yang lemah. Dokter segera menahannya untuk beristirahat sebentar lagi. Bagaimana perasaannya?
Apakah pusing? Aku baik-baik saja. Suara Bai Ningbing terdengar tapi sangat tenang. Pandangannya menyapu semua orang yang mengelilinginya. Akhirnya berhenti pada kotak besi di tanganku. Berhenti sejenak, lalu dengan cepat berpaling. Maaf, sudah merepotkan kalian semua. Mungkin ini sedikit masalah di kepala. Dia berkata kepada sutradara dan kru. Nada suaranya kembali tenang seperti biasa. Hanya wajahnya masih terlihat kurang baik. Mata Song terbuka. Pandangannya berkata. Matanya yang sedikit stabil. Hatinya berdebar-debar. Tertuju pada tubuh di bawahnya. Jari-jari bergerak. Kerumunan perlahan bubar, hanya menyisakan beberapa staf inti dan dokter yang menyuntikkan Bai Ningbing. Bersandar di kursi malas dengan mata terpejam, seperti sedang beristirahat di bawah sinar matahari. Melalui celah-celah daun pohon pagoda, membiaskan bintik-bintik cahaya bergetar halus di wajahnya. Aku berdiri di tempat sambil memegang kotak timah itu. Tidak pergi juga tidak tinggal. Suyan, tiba-tiba dia berbicara, mata masih terpejam. Yang kamu pegang adalah barangku, katanya. Aku terkejut, menunduk melihat kotak besi di tangan. Ini memang barang lamaku, tapi bagaimana bisa menjadi miliknya? Di dalamnya adalah barang yang kusembunyikan saat kecil. Aku mencoba menjelaskan. Aku tahu. Dia memotong, akhirnya membuka mata dan menatapku. Pandangannya tenang tanpa gelombang, tapi membawa kekuatan yang tak terbantahkan. Kelereng, kartu Watermarine, dan beberapa batu kerikil. Benar kan? Aku terdiam. Bagaimana dia bisa tahu dengan begitu jelas? Sepertinya dia membaca kebingunganku. Sudut bibirnya sedikit tertarik, seperti mengejek atau sesuatu yang lain. Karena itu yang kumasukkan. Aku benar-benar bingung. Dia berjuang ingin berdiri. Siang Sheng ingin membantunya. Dia melambaikan tangan dengan lembut, sendiri menopang sandaran tangan dan berdiri. Meskipun masih ada beberapa kata, dia berjalan menghadapku, mengulurkan tangan dan mengambil kotak timah itu dari tanganku. Tutup kotak yang berkarat dibuka dengan susah payah olehnya. Di dalamnya tidak ada kelereng atau kartu, hanya setumpuk tebal surat-surat yang diikat rapi dengan pita ungu. Amplopnya seragam. Di sudut kanan bawah warna biru muda tertulis nama Suye dengan tulisan sutra, sedangkan bagian pengirim kosong. Cap pos pada surat paling atas bertanggal 4 tahun lalu. Yang terbaru 3 tahun lalu, sekitar 3 bulan setelah dia pergi ke luar negeri. Seluruh tumpukan puluhan hingga ratusan surat berada diam-diam di kotak surat berkarat itu. Aku seperti tertancap di tempat. Darah langsung naik ke ubun-ubun, tapi seketika memudar bersih. Dia menulis surat padaku. Sebanyak ini surat, tapi tak satu pun yang pernah kuterima. Bahkan tidak tahu sama sekali keberadaan mereka. Bai Ningbing mengeluarkan surat paling atas, hanya melihat dia membuka tepi amplop yang agak menguning, mengangkat pandangan, matanya yang indah itu saat ini dengan jelas mencerminkan kebingungan dan keterkejutanku. Bulan pertamaku di luar negeri, menulis 2 surat seminggu, kemudian menjadi 1 surat seminggu, lalu 1 surat sebulan. Suaranya sangat pelan tanpa naik turun, seperti sedang menceritakan kisah orang lain. Menulis selama setahun penuh, setiap kali dikirim ke alamat ini. Dia berhenti sejenak, pandangannya menyapu halaman kecil tempat kami pernah tumbuh bersama ini. Tapi mereka sepertinya tersesat, tak ada satupun balasan. Dia menarik sudut bibirnya, senyumannya dingin. Suye, menurutmu? Apakah Pak Posnya yang tidak bisa diandalkan? Atau si penerima surat sama sekali tidak ingin menerimanya? Aku membuka mulut. Tenggorokanku seperti tersumbat sesuatu. Tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Ternyata, saat aku dengan Angku memutus semua hubungan, mengira telah menghilang sepenuhnya dari dunianya, dia pernah mencoba menggunakan cara paling kuno, paling kikuk untuk menyampaikan kabar padaku berulang kali. Translate_text. Sementara aku seperti orang bodoh, tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Bahkan di sudut hatiku yang terdalam, mungkin pernah diam-diam menyalahkan ketidakpedulian dan kelupaannya. Rasa absurditas yang besar dan penyesalan yang tak seperti gelombang menenggelamkanku. Aku mendengar suaraku yang kering. Aku tidak tahu ada surat-surat ini. Ketika aku kembali, rumah sudah kosong. Kotak ini kupikir sudah lama hilang. Ya, Bai Ningbing tertawa ringan. Pandangannya jatuh di wajahku dengan pengamatan. Jadi kamu bukan karena menerima sesuatu, atau takut menerima sesuatu, yang membuatmu buru-buru pindah malam itu. Kan? Kata, pindah, diucapkan dengan sangat tegas. Aku tidak. Aku secara refleks membantah. Suaraku sedikit meninggi. Aku hanya merasa kata-kata selanjutnya tidak bisa terucapkan bagaimanapun juga. Merasa tidak pantas, menekan, harus melepaskanmu untuk terbang. Sekarang terdengar seperti seorang penghiburan diri yang lucu. Merasa apa? Bai Ningbing membantah, melangkah mendekat. Aroma samarnya bercampur dengan bau obat masuk ke hidungku. Meski wajahnya pucat, semangatnya tidak berkurang sedikit pun. Udara di sekitar seolah membeku. Sutradara dan kru saling pandang. Tidak ada yang berani menyela saat ini. Ini jelas sudah melampaui batas kejutan acara, lebih seperti tempat penyelesaian dendam pribadi. Aku menatap matanya yang sangat dekat. Di dalamnya bergolak terlalu banyak emosi yang kemarahan, kekecewaan, ketidakpahaman, dan sedikit luka yang berusaha disembunyikan. Hal-hal yang kukira sudah lama terkikis oleh waktu dan jarak ternyata tidak pernah hilang, hanya disembunyikannya dengan hati-hati. Sampai saat ini, diledakkan sepenuhnya oleh kotak besi berkarat ini. Aku merasa mendengar suaraku sendiri sangat serak. Setiap kata seolah terpaksa keluar dari dada. Kita bukan orang dari dunia yang sama. Bai Ningbing,
Kamu akan menjadi sangat terkenal dan berdiri di tempat paling terang. Lewati hidup yang tenang. Hari-hari terus berjalan. Bagi kamu dan aku sama-sama beban. Akhirnya terucap juga. 3 tahun ini, di malam-malam tanpa tidur yang tak terhitung. Aku berulang kali mengasah. Dengan alasan yang kamu gunakan untuk meyakinkan diri sendiri. Bai Ningbing mendengarkan dengan tenang. Wajahnya tanpa ekspresi apapun. Hingga selesai berbicara, baru dia berkedi perlahan-lahan. Suyan, dia memanggil namaku. Suaranya lembut seperti desahan. Siapa yang bilang duniamu? Aku tidak bisa masuk. Aku tiba-tiba berdiri. Dan siapa yang mengizinkanmu mengambil keputusan sendiri tentang apa yang baik untukku? Dia terus bertanya, nada suaranya tenang, tapi setiap kata seperti pisau. Kamu merasa itu beban, jadi kamu lari, bahkan tidak bertanya padaku, bahkan perpisahan yang layak pun tidak ada. Suyan, seberapa rendah kamu memandangku? Atau seberapa rendah kamu memandang dirimu sendiri? Aku terdiam oleh pertanyaannya, dada terasa seperti bolong besar, angin dingin berhembus masuk. Di sela-sela itu dia mengangkat kotak besi di tangannya dan menggoyangkannya. Surat-surat di dalamnya berdesir, ini adalah pandangan yang kutinggalkan untukmu. Aku ingin memberitahumu, dunia luar sangat luas, angin sangat dingin, tapi setiap kali aku melihat hal-hal menarik, makan makanan enak, menghadapi kegagalan, orang pertama yang ingin kubagikan masih kamu. Dia menatapku, matanya memerah dengan cepat, tapi dengan keras kepala dia mendongakkan kepala. Tidak membiarkan air mata itu jatuh, tapi kamu menguncinya di luar pintu. Tidak, kamu malah merobohkan pintunya. Lari, dia menyeringai dengan senyuman yang lebih buruk dari tangisan. Liu Zhen, kamu adalah preman. Dua kata terakhir dari Dan membawa getaran halus, menghantam tanah dengan lembut, juga menghantamku dengan keras. Udara di sekitarku mati bagaikan keheningan, bahkan angin pun berhenti. Sutradara mati-matian memberi isyarat pada kameramen, menyuruh mematikan semua peralatan. Ini bukan lagi materi acara varietas, ini adalah adegan emosi yang hidup dan berdarah. Setelah Bai Ningbing selesai bicara, seolah kehabisan semua tenaga, tubuhnya bergoyang tak terlihat. Asisten di sampingnya tangkas menopangnya, tidak melihat memeluk kotak besi itu, berbalik dengan bantuan asisten. Di samping perlahan-lahan berjalan ke ruang istirahat sementara yang didirikan oleh kru. Punggungnya tegak, tapi entah kenapa memancarkan kesendirian seorang badut. Aku berdiri di tempat, seperti badut yang ditinggalkan di tengah panggung, tangan kosong, hati juga kosong. Hanya kata, brengsek, yang lembut itu bergema berulang di telinga. Ternyata yang kukira untuknya, yang kukira telah dilakukan dengan tuntas. Di dalamnya hanyalah kelemahan yang jatuh. Menghindar adalah pengkhianatan yang tidak bertanggung jawab. Matahari masih cerah, suara mesin di halaman dengan santai. Tidak jauh terdengar suara tetangga yang ramai seperti biasa. Hanya dunianya yang dalam beberapa menit terakhir terpisah. Terhirup darah. Aku berdiri di luka, seolah tidak disentuh tidak sakit, hanya terkubur. Menunggu di kedalaman paling dalam untuk suatu saat yang tak terduga, menyobek darah dan daging untuk diperlihatkan padamu. Bai Ningbing dikelilingi asisten dan staf kembali ke rumah sementara. Punggung istirahatnya menjauh, mengusap keringat di dahinya, melamun, memandangku dengan ekspresi rumit. Dia menepuk bahuku, membuka mulut, tidak mengucapkan apa-apa, juga pergi. Para penonton, warga desa juga bubar dengan berbisik-bisik, sesekali menoleh, mata penuh rasa ingin tahu dan penjelajahan. Halaman dalam sekejap kosong, hanya tinggal aku sendiri. Dan daun-daun rumput yang terinjak-injak di tanah. Di atas akar pohon yang terbuka, jari-jari samping telah selesai berbicara, seolah-olah terkubur di tengah panggung sebagai badut. Hatiku yang berdiri, hatiku yang dia tulis, aku bahkan tidak berani memikirkan. Surat-surat yang belum pernah sampai itu, menulis tentang apa? Apakah berbagi pengalaman baru di negeri asing, mengungkapkan kesepian dan kekecewaan saat berjuang sendiri, atau pertanyaan dan penantian yang tak kunjung mendapat jawaban? Dan aku seperti orang bodoh sepenuhnya, bersembunyi di dalam cangkangku sendiri, menganggap diri berkorban, tapi justru menjadi pisau yang menusuk mulutnya. Ponsel bergetar di dalam saku, berbunyi berdengung tanpa perlu dilihat. Juga tahu, mungkin Weibo ada kabar baru lagi. Adegan tadi itu, meskipun sutradara segera membersihkan tempat, tidak bisa menjamin tidak ada staf yang cepat atau warga yang mengabadikan dengan ponsel dan menyebarkannya. Benar saja tidak lama kemudian, paman kedua berlari tergopoh-gopoh dengan ponsel tuanya. Katakan ada masalah buruk. Beberapa pemuda di desa bilang, kamu dan selebritas besar itu muncul di TV. Bukan acara, tapi video pendek semacam itu. Ada yang bilang ini itu. Aku menerima ponsel yang diberikan paman kedua. Di layar ada platform video pendek tertentu. Sebuah video yang buram dan goyang, tapi bisa dikenali jelas sosok Bai Ningbing, dengan judul sensasional dan musik latar yang mengharukan. Bagian komentar lebih kacau daripada Weibo, berbagai spekulasi dan hinaan. Komentar penonton yang ingin tahu, memenuhi layar, sudah terbukti, pasti orang sekampung. Bagus, lihat suasana ini, pria ini membuat Huan Bao pingsan. Pria brengsek mati saja, hanya aku yang merasa pria ini juga terlihat sedih. Mungkinkah ada kesalahpahaman? Huan Bao tengkorak, kasihan sekali kru acara ini ngapain aja. Lindungi Huan Bao kami. Tes orang biasa ini benar-benar luar biasa. Tapi kalau benar-benar playboy, lebih baik tinggalkan saja skenarionya. Acara varietas sekarang demi popularitas, benar-benar berani melakukan apa saja, entah itu skenario atau bukan. Aku suka dengan reuni setelah putus. Geng YYDS, aku mengembalikan ponsel ke paman dan menarik sudut bibir. Tidak apa-apa, paman jangan lihat lagi, semuanya hanya kabar burung. Paman menatapku, tanpa ingin bicara tapi berhenti. Akhirnya hanya menghela napas berat. Urusan kalian anak muda. Paman tidak mengerti. Tapi gadis itu sebelum pingsan tadi, berkeliling di halamanmu cukup lama, hanya menatap pohon kesemek itu, dan sumur tua itu. Dari sorot matanya terlihat sangat sedih. Paman menggelengkan
kepala, berjalan pergi dengan tangan di belakang. Aku mendongak melihat pohon kesemek tinggi besar di halaman. Saat musim gugur, akan dipenuhi lentera kecil merah keemasan. Waktu kecil, Direktur Bai Ningbing. Aku memanjat pohon, memetik kesemek dengan canggung. Dia di bawah sana gelisah melompat-lompat. Dan sumur tua itu. Musim panas kami menjatuhkan semangka untuk mendinginkannya. Lalu duduk di pinggir sumur membaginya untuk dimakan. Rasa manis dan sejuk itu bisa menghilangkan panas seluruh musim panas. Ternyata dia ingat semuanya. Tidak hanya ingat, tapi juga menjadikan kenangan yang kucoba lupakan. Dan kubarkan menjadi debu ini. Sebagai harta karun dituliskan ke dalam surat-surat yang tenggelam di dalam hati itu. Rasa sakit kekanak-kanakan itu semakin jelas menyebar. Aku berdiri, membersihkan tanah di celanaku. Tidak bisa terus seperti ini lagi. Masalah ini terjadi karena aku. Setidaknya aku tidak boleh bersembunyi seperti kura-kura yang menyembunyikan kepalanya. Membiarkan Bai Ningbing sendirian menghadapi semua gosip dan tatapan penasaran. Translate_text. Bahkan jika dia mungkin sama sekali tidak membutuhkan saya untuk pergi ke area istirahat sementara yang ditandai oleh kru acara. Di sana ada garis peringatan yang menghalangi. Ada staf yang berjaga melihat saya. Mata mereka semua agak halus, tapi tidak ada yang menghentikan saya. Pintu mobil kamar Bai Ningbing tertutup. Asistennya, seorang gadis berambut pendek yang terlihat cekatan dan tegas sedang berdiri di luar mobil, memegang ponsel dan berbicara dengan suara rendah. Alisnya mengerut. Melihat saya mendekat, dia menghentikan panggilannya. Pandangannya penuh pengamatan dan kewaspadaan tersembunyi. Ada apa? Tuan Su, nadanya sopan namun menjaga jarak. Saya ingin bertemu Bai Ningbing. Saya berkata. Asistennya menaikkan alis. Kakak Ningbing perlu istirahat. Tidak nyaman untuk menerima tamu. Dan Tuan Su, dia berhenti sejenak. Suaranya direndahkan. Situasi tadi sudah Anda lihat. Apapun perselisihan pribadi kalian sebelumnya. Sekarang Ningbing adalah tamu acara dan figur publik. Kehadiran Anda sudah sangat mengganggunya. Bahkan mungkin mempengaruhi pekerjaan dan reputasinya. Saya harap Anda bisa mengerti. Untuk sementara menjaga jarak. Dia berbicara terus terang dan tidak ramah. Tapi dari sudut pandangnya itu bisa dimaklumi. Saya tahu. Saya mengangguk. Saya hanya ingin meminta maaf langsung padanya. Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan. Setelah selesai bicara saya akan pergi. Tidak akan mengganggu istirahatnya atau muncul lagi di area syuting. Asistennya menunjukkan ekspresi sulit. Jelas tidak mempercayai saya. Dan juga tidak ingin membiarkan saya mendekati Bai Ningbing. Tepat saat itu, pintu mobil kamar berbunyi klik. Terbuka dari dalam. Bai Ningbing berdiri di pintu. Dia sudah mengganti gaun bunga itu. Memakai kaos katun putih sederhana dan celana panjang olahraga abu-abu muda. Wajahnya hampir tanpa riasan. Warnanya masih agak pucat, tapi matanya sudah kembali jernih dan tenang. Bahkan dengan sedikit kelesuan dan ketidakpedulian. Xiao Yang? Dia membuka mulut. Suaranya agak biar aku bicara berdua dengannya sebentar. Kakak Ningbing, asisten pribadimu Xiao yang sudah gelisah. Tidak apa-apa, hanya beberapa menit. Nada bicara Bai Ningbing sangat datar, tapi mengandung ketegasan yang tak terbantahkan. Xiao yang memandanginya, lalu melotot padaku. Akhirnya dia pergi dengan enggan, beberapa langkah membelakangi, tapi tetap dalam posisi siap menerjang kapan saja. Bai Ningbing turun dari mobil rumah, sambil menutup pintunya. Jarak antara kami sekitar 1 meter lebih. Udara mengalir dalam kesunyian. Apa yang ingin kamu katakan? Dia bicara dulu. Pandangannya tertuju pada pohon tua di belakangku, tidak memandangku. Tenggorokanku kering, ucapan yang telah kusiapkan berputar di ujung lidah. Akhirnya hanya keluar beberapa kata kaku. Maaf, dia sepertinya tertawa kecil dengan nada mengejek. Maaf untuk apa? Untuk pergi diam-diam. Atau maaf, karena tidak membaca surat-surat itu. Atau, akhirnya dia memutar pandangan, menatapku. Maaf. Membuatku seperti orang bodoh, menunggu jawaban yang tak pernah datang. Setiap kalimat seperti cambuk di hatiku. Semuanya adalah, aku menarik napas dalam, memaksa diri menatap matanya. Maaf. Bai Ningbing. Aku terlalu sok tahu. Aku pengecut. Aku yang mengacaukan segalanya. Aku pergi dulu bukan karena menerima sesuatu, atau takut menerima sesuatu. Aku benar-benar merasa kita sampai di persimpangan. Kamu akan pergi ke tempat yang lebih besar dan jauh. Tempat itu bagus, tapi bukan tempat yang harus atau ingin kudatangi. Kupikir putus total, berusaha menyusun kata-kata, menggali pikiran sedih yang terpendam dalam hati, yang tak pernah kusampaikan pada siapapun, membentangkannya di hadapannya. Aku tak menyangka kau akan menulis surat, apalagi surat-surat itu dibersihkan orang tuaku. Saat membereskan barang lama asal menyelipkannya, kotak yang kukira sudah lama hilang itu, ikut terbawa bersama tumpukan rongsokan tak berguna ke rumah tua, lalu tanpa sengaja terlupakan di celah tembok. Aku tersenyum getir, terdengar seperti alasan, tapi kenyataannya memang begitu absurd. Andai saja aku berbalik dan memperhatikan rumah ini, melihat barang-barang lama yang dibawa kembali, mungkin bisa kudapatkan, tapi tidak. Aku seperti pelarian, lari tanpa menengok, dan meyakinkan diri bahwa ini benar. Bai Ningbing mendengarkan dengan tenang, ekspresinya datar, hanya jari jemari di samping badannya agak menggulung sedikit. 3 tahun ini aku hidup dengan tenang. Lanjutku, suara semakin pelan, bercocok tanam dan memasak, sambil menambal yang rusak. Di rumahku selalu ada pekerjaan. Kukira sudah melupakan masa lalu, sampai melihatmu kembali di TV, sampai kau mendorong pintu halamanku. Aku berhenti sejenak, merasa mata agak berkabut, baru kusadari, aku sama sekali tidak melupakan, hanya menguburnya dalam-dalam, menguburnya sangat dalam, membohongi diri, bilang sudah lupa Bai Ningbing. Aku menyesal.
Bukan karena pergi, tapi menyesal pergi dengan cara seperti itu. Menyesal tak punya keberanian menjelaskan langsung padamu. Menyesal membiarkanmu menanggung semua kebingungan dan kesedihan sendirian. Setelah mengatakan ini, seperti kehabisan tenaga, diam, menunggu penghakimannya. Sinar matahari menembus daun membentuk bayangan belang di tanah antara kami. Dari kejauhan terdengar suara samar kru acara menyiapkan peralatan. Sudah lama berlalu, lama sampai aku pikir dia takkan berbicara lagi. Barulah dia berkata pelan, suaranya samar seperti desahan. Suye, kau masih begitu angkuh. Hatiku mendadak tegang. Kau merasa itu demi kebaikanku. Jadi kau ambil keputusan untukku. Kau merasa tak pantas untukku. Jadi kau akhiri hubungan sepihak. Kau merasa kehidupan tenang adalah yang kau inginkan. Jadi bersembunyi di sini. Dia angkat pandangannya. Matanya jernih memantulkan wajahku yang panik dan tak berdaya. Pernahkah kau tanya apa yang kuinginkan? Aku terbata-bata. Yang kuinginkan selalu sederhana. Dia melangkah maju selangkah, mendekatkan jarak antara kita. Bahkan aku bisa melihat kilau air kecil yang belum kering di bulu matanya. Yang kuinginkan bukanlah berdiri sendiri di tempat yang katanya paling terang. Yang kuinginkan adalah tak peduli seberapa tinggi aku terbang, seberapa jauh aku pergi. Saat menoleh, tahu ada seseorang di sana. Tak perlu dia hebat atau bersinar, asalkan dia ada di sana. Itu cukup. Suaranya lembut tapi punya berat 1000 pundi. Setiap kata menghunjam ke dalam hatiku. Tapi kau bahkan tak bertanya. Langsung takut. Aku tersingkir. Suyan, dengan apa kau membuatku tak bisa berkata-kata? Jantung seperti diremas tangan tak berperasaan. Sakit sampai tak bersuara. Surat-surat itu dia alihkan pandangannya. Memandang ke ladang di kejauhan. Suaranya semakin pelan. Awalnya adalah keluhan. Mengeluh makanan luar negeri tak enak. Mengeluh bahasa tak lancar. Mengeluh rindu. Lalu berbagi keberhasilanku, berbagi pertama kali naik panggung, berbagi kesal saat difitnah media tak bertanggung jawab. Kemudian bertanya mengapa tak ada kabar sama sekali, bertanya apa aku melakukan kesalahan. Dia hirup napas tipis, berusaha menenangkan suaranya. Surat terakhir kataku, Suya, jika kau benar-benar tak mau lagi peduli padaku, setidaknya katakan langsung padaku. Jangan biarkan aku seperti bad berbicara sendiri. Dia menoleh dengan mata merah memandangku. Air mata akhirnya jatuh juga, mengalir di pipi pucatnya. Tapi bahkan ini pun tak kau berikan padaku. Aku melihat air mata di wajahnya. Hatiku seperti ditusuk pisau tajam. Sakitnya hampir membuatku membungkuk. Aku menyadari dengan jelas seperti sekarang, betapa bodoh dan kejamnya keputusan yang dulu ku percaya baik untuknya. Maaf, selain 3 kata pucat tak berdaya ini, aku tak bisa lagi mengucapkan apapun. Bai Ningbing mengangkat tangan menghapus air mata di wajahnya, seolah ingin menghapus semua jejak lemah. Suyan, dengan hak apa kau? Aku melihat tatapannya kembali dingin dan berjarak seperti sebelumnya, tapi di kedalamannya sepertinya ada yang berbeda. Tapi beberapa hal yang tetap saja pecah. Dia berkata bukan dengan kata maaf, lalu menganggap tak pernah terjadi. Dia berkata takkan melihat lagi. Aku yang bodoh? Baik, aku secara refleks memanggilnya. Langkahnya berhenti, tak menoleh. Surat-surat itu membuat tenggorokanku bolehkah aku melihatnya? Membelakangiku. Diam beberapa detik lalu melemparnya. Katanya dengan suara datar tanpa gelombang. Pagi ini awalnya ingin mencari tempat membakarnya. Tak disangka penyakit darahku kam. Setelah berkata, dia membuka pintu mobil dan naik. Pintu tertutup lembut di hadapanku, memisahkan 2 dunia berbeda. Aku berdiri memandang pintu mobil tertutup. Melihat bayangan wajahku yang hancur di kaca mobil. Lebih baik dibuang. Surat-surat yang menyimpan harapan dan kekecewaannya selama setahun. Akhirnya kembali ke keheningan di ujung jari. Mungkin memang seharusnya tak lagi kulihat. Beberapa kesalahan terjadi, beberapa retakan telah ada. Memang sudah ada. Bukan semua maaf bisa ditukar dengan tidak apa-apa. Juga bukan semua orang yang pergi berhak untuk kembali. Sinar matahari tetap terik menyengat, membakar kulit yang terbuka hingga kulit terasa panas. Di sudut tertentu di dasar mata ternyata ada jarak selembar air. Antara kami telah berdinding pemisah. Aku pelan-pelan berbalik badan, menuju arah yang berlawanan dengan motorhome. Langkah demi langkah kembali ke dunia sunyiku yang kecil. Setidaknya masih ada rumah tua yang memberiku ketenangan. Di belakang adalah dunianya, gemerlap dan indah. Tapi tak ada lagi hubungannya denganku. Sebelumnya adalah duniaku, tenang bagai air, tapi juga hanya tinggal kubangan air mati. Antara kami terbentang jarak 3 tahun cahaya air. Puluhan surat yang tak pernah sampai dan sebuah kesalahan yang dibuat sendiri tak tertolong. Seperti 2 garis yang sempat bersinggungan lalu menjauh cepat. Mungkin memang tak akan ada persilangan lagi. Tapi acara ini jelas tak punya strategi. Siang hari sudah, tubuh tidak perlu ikut tur sehingga pengambilan gambar di luar dihentikan sementara waktu luang dihabiskan di motorhome atau ruang istirahat sementara yang disiapkan desa. Kamera lebih banyak menyoroti tamu lain dan pemandangan pedesaan. Halamanku seolah menjadi keheningan yang rumit. Kru acara berusaha menghindar. Tamu lain juga ogah-ogahan mendekat lagi. Di desa ini gosip tentang Bai Yinbing ramai beberapa hari. Tapi karena tak ada kabar baru yang mengejutkan, perlahan mereda. Era internet tren datang cepat. Pergi juga cepat. Hashtag baru menggantikan yang lama di dalam ruangan. Hanya segelintir orang iseng masih datang ke Weiboku meninggalkan komentar bertanya beberapa kalimat. Setelahnya tak dapat balasan akhirnya bubar. Hidup seolah kembali ke jalur semula. Tenang dan membosankan. Hari demi hari. Hanya tahu ada sesuatu yang berbeda. Aku tak berani lagi pergi ke warung kecil di ujung desa menonton TV. Khawatir tak sengaja melihat beritanya lagi. Nomor dengan
ekor 1017 di ponsel. Tak pernah lagi mengirim pesan apapun. Kotak besi itu beserta surat-surat di dalamnya yang belum dibuka. Seperti ilusi muncul tiba-tiba. Menghilang total, seperti biasa turun ke sawar menyiangi rumput. Translate_text. Xiao Shui melihat bibit sayuran tumbuh besar setiap hari. Hatinya selalu terasa hampa dan kosong. Tapi tidak ada semangat untuk melakukan apapun. Paman kadang menatapku seolah ingin berkata-kata. Tapi akhirnya hanya menggelengkan kepala. Menyodorkan sebatang rokok padaku. Aku tidak bisa merokok, tapi menerimanya dan menjepitnya di ujung jari. Melihatnya terbakar perlahan. Kadang tanpa sengaja melihat Bai Minbing lagi. Terkadang setelah pulang kerja, dia mengenakan hoodie sederhana dan celana jeans dengan masker yang rapi. Didampingi asistennya, berjalan perlahan di jalan kecil pinggir desa. Bayangannya memanjang di terpa matahari terbenam. Terlihat kurus dan kesepian. Kami tidak menyapa, bahkan tidak ada kontak mata. Seperti dua orang asing yang tidak saling kenal berpapasan. Terkadang di pagi hari, saat kubuka pintu halaman, aku melihat barang-barang diletakkan di luar pagar rumahku. Terkadang sekotak kue impor dengan kemasan elegan. Terkadang beberapa buku baru tentang pertanian organik dan budidaya tanaman tanpa tanda tangan, tapi aku tahu siapa yang meletakkannya. Dia tidak lagi mencoba berbicara denganku, juga tidak lagi menanyai. Hanya dengan cara diam-diam ini bersikeras meninggalkan jejak. Aku tidak menyentuh barang-barang itu. Biarkan kue-kue itu dibawa pergi oleh kucing liar yang lewat. Buku-buku akan basah kena embun. Keesokan harinya akan ada barang baru lagi. Kami seperti sedang melakukan tarik tambang diam-diam yang kekanak-kanakan. Dia meletakkan, aku tidak mengambil. Siapapun tidak mau mundur duluan. Siapapun tidak mau bersampai. Pada sore hari terakhir pengambilan gambar program, aku sedang memperkuat pergola anggur baru di halaman belakang. Paman berlari dan berkata, kru program akan mengambil foto bersama seluruh desa. Tepatnya di lapangan deram pintu desa dan memintaku datang juga. Awalnya aku ingin menolak, tapi paman berkata, kepala desa sudah memerintahkan, tidak sengaja memperhatikan orang. Bisa dibilang mendukung pekerjaan 1000 mil. Saya terpaksa mencuci tangan, mengambil kemeja yang sedikit lebih bersih dan mengikuti. Bahkan tidak sempat menolak sudah masuk ke lapangan. Banyak kru program telah memasang peralatan. Para tamu dan orang tua desa, anak-anak berdiri bersama. Suasana meriah. Bai Bingbing juga berdiri di antara para tamu, mengenakan kaos budaya seragam dari kru program, dengan senyum sopan dan anggun di wajahnya, sedang berbicara dengan seorang seniman tua di sampingnya. Melihat saya datang, pandangannya sepertinya singkat tertahan pada saya selama 0,1 detik. Kemudian dengan natural beralih, seolah-olah hanya sebutir debu tak penting di latar belakang. Di hati saya tidak tahu posisi apa, mencari sudut di pinggir mulut, berdiri berusaha mengurangi keberadaan diri sendiri, berusaha mengurangi sang. Setelah sutradara Shun Shun berteriak, selesai. Kerumunan pun bersorak dan bubar. Kru program mulai membereskan peralatan. Bersiap untuk meninggalkan tempat. Penduduk desa mengelilingi tamu untuk meminta tanda tangan dan foto bersama. Situasi agak kacau. Saya baru saja akan berbalik pergi. Tiba-tiba mendengar tangisan tajam seorang anak. Mencari sumber suara. Terlihat seorang anak laki-laki berusia 3-4 tahun entah bagaimana melepaskan tangan orang tuanya. Lari ke tepi lapangan drum. Tempat peralatan syuting ditumpuk sementara. Di sana bersandar beberapa tiang logam berat yang digunakan untuk menopang rak lampu. Entah siapa yang menyentuh salah satu tiang logam itu. Bergoyang dan mulai roboh ke arah anak laki-laki itu. Hati-hati, teriakan panik terdengar di sekitar. Ibu anak itu menjerit pilu. Ingin berlari ke sana, tapi terhalang oleh kerumunan. Semuanya terjadi terlalu cepat. Saya yang terdekat. Hampir reaksi naluriah tubuh. Langsung melesat ke depan. Saat tiang logam berat itu hampir menghantam kepala anak laki-laki itu, mengulurkan tangan, dengan paksa menahan berat yang jatuh dengan lengan dan bahu. Dentuman pekat. Tiang logam menghantam tulang belikat saya. Dampak besar membuat saya mendengus. Separuh tubuh langsung terasa nyeri tajam seperti tulang lengan meledak. Tapi aku mengeratkan gigi, menggunakan seluruh tenaga tubuh untuk mendorong batang logam ke samping. Dengan suara gemerincing batang logam itu menghantam tubuh anak kecil dan jatuh di tanah lumpur di sebelah, menghempaskan debu. Anak kecil itu terkejut dan membeku, bahkan lupa menangis, hanya duduk terdiam di tanah. Ibu anak itu akhirnya berlari mendekat, langsung memeluk anaknya sambil menangis ketakutan. Orang-orang yang bersiap di sekitar mulai berkerumun, berbicara ramai. Ya ampun, sangat berbahaya. Untung ada pemuda ini, Suyan. Kamu tidak apa-apa. Dengan menopang lutut perlahan-lahan berdiri tegak. Dari bahu kiri terasa sakit yang menusuk. Perhitungan tergores ringan. Lengan juga terasa perih. Mungkin tergores hingga kulit. Kulit bergerak sedikit. Lengan masih baik. Tulang seharusnya tidak apa-apa. Melirik sebentar. Aku melambaikan tangan. Menatap anak kecil yang masih terisak-isak dipeluk erat ibunya. Anaknya tidak terlalu ketakutan kan? Tidak. Terima kasih pemuda. Ibu itu berulang kali membungkuk sambil air mata mengalir deras. Kerumunan orang berpisah. Hanya dia yang berjalan mendekat dengan gugup. Dia hanya tegang dari ketenangan yang menghilang. Digantikan oleh semacam kepucatan yang hampir terlihat di wajah anak. Dengan cepat dia menyibak orang-orang yang menghalangi di depannya. Dia cepat-cepat melihat ke arahku. Ingin menutup dengan tangan bahu kiri yang sudah mulai mengeluarkan titik-titik merah. Kamu terluka. Suaranya agak tegang. Bukan pertanyaan, melainkan pernyataan luka kecil. Tergores. Secara refleks aku ingin menurunkan tangan, menutupinya. Jangan bergerak. Dia bersuara keras maju selangkah. Tanpa banyak bicara mengenggam pergelangan tangan. Genggamannya begitu kuat hingga tanganku menatap bahu yang terluka. Melihat luka lecet di lenganku, lalu menatap bahu yang kututupi. Alisnya berkerut. Xiao Yang, kotak P3K. Dia berteriak ke asistennya dengan nada yang belum pernah sebegitu tergesa-gesa. Kakak Ningbing? Asisten Xiao Yang ini agak ragu-ragu. Melirik sekeliling yang semakin banyak ponsel berkumpul. Cepat pergi. Suara Bai Ningbing membawa wibawa yang tak terbantahkan. Xiao yang tidak berani menunda lagi,
berbalik dan berlari ke rumah. Suasana perlahan-lahan menjadi tegang. Pandangan semua orang terfokus pada saya dan Bai Ningbin. Terkejut, penasaran, menyelidiki, ditambah lensa kamera. Sutradara juga berlari mendekat. Wajahnya penuh ketakutan dan kepedulian. Tuan Su, bagaimana kabarmu? Cepat bawa ke puskesmas. Lihat, Xiao Lian, pergilah bawa mobil. Tidak perlu. Saya buru-buru menolak. Benar-benar tidak apa-apa. Hanya luka ringan. Pulang nanti oleskan obat saja. Bai Ningbing mengabaikan. Saya juga mengabaikan sutradara. Dia hanya menggenggam erat pergelangan tangan saya. Pandangannya mati. Tertancap pada noda darah di bahu saya yang semakin jelas. Bibirnya terkunci lurus dan pucat. Xiao yang terengah-engah membawa kotak P3K kembali. Bai Ningbing langsung meraihnya. Membukanya dengan gerakan hampir kasar. Mengeluarkan kapas, cotton bud, dan kain kasar. Tangannya membuka tutup botol betadine. Bahkan sedikit gemetar tak terlihat. Duduk. Perintahnya menunjuk ke batu datar di samping. Bai Ningbing. Sungguh. Saya suruh kamu duduk. Dia tiba-tiba menatap saya. Matanya tanpa disadari sudah memerah. Di dalamnya bergolak emosi yang rumit. Kemarahan, ketakutan, dan sesuatu yang lain. Suye, apakah kamu harus menunggu sampai tulangmu patah baru mau menyerah? Saya terpaku oleh tatapan dan nadanya. Sejenak, patuh duduk di batu. Dia berjongkok, tapi gerakannya tiba-tiba menjadi sangat lembut. Menggunakan penjepit mengambil kapas yang dibasahi betadine. Dengan hati-hati membersihkan luka berdarah di lengan saya. Sentuhan dingin bercampur rasa perih datang. Saya tidak tahan mendesis. Gerakannya berhenti sejenak, menjadi lebih lembut. Menundukkan kepala, bulu mata lebatnya terkulai, membentuk bayangan kecil di bawah mata. Sinar matahari menyinari profil wajahnya yang halus. Butiran keringat halus di ujung hidungnya terlihat, namun bibirnya yang terkunci rapat dan pucat. Suara keramaian di sekeliling. Lensa kamera yang berkedip-kedip seolah lenyap. Dunia hanya menyisakan ujung jarinya yang gemetar halus dan rasa perih serta sejuk yang samar namun jelas dari luka. Dia menanganinya dengan sangat serius dan hati-hati. Pertama disinfeksi dengan iodin, lalu diolesi salep, kemudian dibalut perlahan dengan perban bersih. Selama melakukan semua ini, dia tidak berkata-kata, hanya alisnya terus mengerut dan bahunya. Setelah selesai menangani lengan, katanya dengan suara rendah, suaranya terdengar serak. Tulang tangannya menegang. Dia menahan rasa sakit saat melakukannya. Aku mencoba menolak karena posisi bahu kurang nyaman. Dia tidak berkata apa-apa, hanya mengangkat mata dan menatapku dengan tenang. Di matanya yang indah dan masih kemerahan itu terlihat jelas kelelahan dan sedikit permohonan yang sulit ditangkap. Aku menghela napas, pasrah melepaskan tangan yang menutupi bahu, sedikit menarik kerah baju di dekat tulang selangkah bahu kiri. Ternyata sudah memar lebat dan bengkak tinggi. Terlihat agak menakutkan. Napas Bai Ningbing tiba-tiba tersendat. Dia mengambil botol lain berisi obat pereda memar dan pembengkakan, menuangkan sedikit minyak, menggosokkannya di telapak tangan hingga hangat, lalu menempelkan telapak tangannya yang hangat perlahan pada memar itu. Kehangatan yang tak terduga dan rasa sakit akibat tekanan membuatku mendengus. Telapak tangannya berhenti sejenak, tekanannya menjadi lebih ringan, mulai mengurut perlahan area luka dengan ujung jari. Aroma pedas obat menyebar, bercampur dengan aroma familiar yang samar dari tubuhnya. Ujung jarinya terasa agak dingin, tapi telapak tangannya hangat. Sekali-sekali mengurut untuk menghilangkan memar. Gerakannya canggung, bahkan agak kikuk. Translate underscore text. Namun bisa merasakan kewaspadaan dan konsentrasi yang dikendalikan sekuat tenaga. Kami sangat dekat, begitu dekat sampai aku bisa melihat bulu halus di wajahnya dengan jelas. Bisa merasakan napas lembutnya, kulit anjing yang mengambang. Dia perlahan berhenti menghentikan tenaga. Seiring gerakan berusaha keras menekan gerakan waktu seolah terulur pada saat ini mata sarang dan melambat. Aku bisa merasakan pandangan tak terhitung di sekeliling, bisa mendengar obrolan tertekan dan bunyi rana. Semua ini terisolasi di antara kami orang-orang. Di luar ruang kecil bersih ini, dia menundukkan kepala. Itu menghemat gerakan hidung-hidung. Keringat kecil itu tak kunjung hilang. Dipijat cukup lama-lama. Aku bahkan merasa kulit itu hampir. Telapak tangannya memanas pusing. Baru dia perlahan berhenti menghentikan gerakan. Lalu dia mempertahankan posisi itu. Tidak mengangkat kepala. Juga tidak menarik kembali tangannya. Hanya berkata dengan suara sangat pelan, sangat, "Suyan, kamu masih begitu bodoh." Suaranya rendah, hanya kami berdua yang bisa mendengar, membawa kompresi yang sangat kuat. Dia seutas berusaha keras menekan kesulitan tersedak yang tak terlihat. Padahal bisa saja tidak peduli. Jantungku mendadak mengerut, seperti dipelintir sesuatu dengan keras. Asam dan sakit perlahan. Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi tenggorokan seperti tersumbat sesuatu. Tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Akhirnya dia mengangkat kepala. Matanya lebih merah dari tadi, tapi sorot matanya sudah kembali jernih. Bahkan disertai sedikit warna pelindung jarak menyiram us. Dia menarik kembali tangannya, mengambil kasa. Dengan teknik yang tidak terlalu lancar membalut bahuku beberapa lapis. Setelah memperbaikinya menyelesaikan semua ini, dia cepat-cepat membereskan. Aroma obat berdiri, mundur 2 langkah. Merenggangkan jarak antara kami mulut, jangan sentuh jatuh. Dia mengoles 2 kali sehari. Dia menyerang setengah pita perekat, pandangan jatuh di wajahku. Lalu cepat-cepat berpindah. Berdasarkan urusan, tolong kalian urus. Aku akan pulang istirahat dulu. Setelah berkata dia tidak lagi menatap. Aku juga tidak melihat siapapun. Membalikkan badan dengan punggung tegak. Ditemani asisten, cepat meninggalkan tempat latihan drum. Siluetnya masih ramping dan tegak. Langkahnya tidak sedikit pun kacau. Seolah-olah orang yang tadi berjongkok di depanku. Dengan mata merah saat aku mengobati lukanya. Suara tercekak, hanyalah halusinasiku. Hanya bau minyak obat yang tersisa di
udara. Tapi sisa kehangatan telapak tangannya di pundakku. Suhu membakar di kulitku, mengingatkanku pada semua yang baru saja terjadi. Nyata adanya. Aku duduk di batu, memandangi siluetnya yang semakin menjauh. Luka di pundak terasa sakit samar, tapi di hati muncul perasaan kompleks yang sulit diungkapkan. Sutradara mendekat, menepuk pundakku. Suyan, hari ini berkat kamu, nanti kru acara kita pasti bisa. Tidak percaya padamu. Kamu cepat pulang istirahat. Ada yang perlu? Bilang saja aku sadar. Satu kuat-kuat tubuh. Tidak apa-apa. Sutradara sudah seharusnya. Warga sekitar juga berkerumun, berkata-kata memujiku dan memperhatikan lukaku. Aku menghadapi tapi pikiran sudah melayang jauh. Kalimat terakhir Bai Ningbing dan matanya yang kemerahan, seperti adegan film slow motion, terus berulang di pikiranku. Yan, kamu masih begitu bodoh. Padahal bisa tidak peduli. Apakah dia menyalahkanku karena ceroboh? Atau merasa sakit hati dengan pikiranku ini? Bersama tumbuh liar seperti rumput liar. Tapi kemudian, aku lagi ingat siluetnya yang berbalik dengan tegas dan sikap dinginnya yang brengsek. Sedikit serangan lemah yang tidak pada tempatnya yang baru saja muncul, langsung dihancurkan oleh realitas dingin. Dia mungkin hanya karena peri kemanusiaan, atau sisa perasaan sedikit untuk masa lalu yang tak ternoda. Hanya itu saja. Aku perlahan berdiri, rasa sakit di bahu kiri, mengingatkanku pada semua yang baru saja terjadi. Hanya perlahan menghilang. Lapangan perontokan yang ditinggalkan kosong. Matahari sore di barat mengubah langit menjadi debu merah yang megah. Aku tepuk-tepuk debu di tubuhku, menuju arah rumah, seolah melangkah jauh. Kru acara pagi hari berikutnya dengan gegap gempita meninggalkan desa, mengembalikan ketenangan seperti sedia kala. Seolah keriuhan beberapa hari itu hanya mimpi yang ramai, hanya sisa-sisa bekas syuting di halaman rumahku. Tapi obrolan sesekali warga desa setelah makan membuktikan mimpi itu benar-benar terjadi. Hidupku juga sepertinya kembali normal, berkebun di ladang, memasang beberapa tiang bambu terakhir untuk pergola anggur. Memar di bahu kiri perlahan memudar. Luka lecet di lengan sudah berkeropang. Bai Ningbing yang sama. Obat yang ditinggalkannya sangat manjur. Tapi aku tidak lagi menggunakan obat berlabel bahasa asing itu. Kusimpan di bagian terdalam lemari. Bersama barang-barang lama yang tak lagi kubuka. Paman kadang menyindir. Hari itu, Nona Bai membalut lukamu. Aku lihat dia cukup khawatir. Aku mengangguk. Dokter menunduk berkeringat dalam kata-katanya. Paman tak banyak bertanya lagi. Gelombang di internet juga perlahan mereda. Sesekali masih ada akun pemasaran membuat artikel tentang pahlawan misterius pedesaan menyelamatkan gadis cantik. Tapi tanpa kelanjutan, panasnya pun hilang. Mikroblogku menjadi sepi. Pesan pribadi dan perlahan berkurang. Akhirnya kembali sunyi. Ini juga baik. Kupikir ini jarak yang seharusnya. Dia adalah bintang yang tak terjangkau. Aku adalah debu di tanah. Persilangan yang tak disengaja. Membawa riak yang tak penting. Lalu masing-masing melanjutkan jalurnya. Sampai suatu senja seminggu kemudian. Aku sedang duduk di bawah pohon tua di halaman. Memperbaiki cangkul dengan sisa cahaya terakhir. Paman pergi ke kota. Desa sangat sepi. Hanya suara kicauan burung yang pulang ke sarang dan pintu pagar yang didorong perlahan. Kukira paman sudah pulang. Tanpa menengok, paman menaruhnya di panci. Panas sendiri tanpa jawaban. Kuangkat kepalaku. Bai Ningbing berdiri di pintu. Dia tidak memakai topi, juga tidak membawa asisten atau masker. Hanya seorang diri mengenakan kemeja putih sederhana dan celana jeans warna terang. Sepatu kanvasnya terkena debu. Cahaya senja menyelimuti tubuhnya dengan pinggiran emas yang lembut. Angin malam menggerai rambut pendek di pelipisnya. Dia terlihat lebih ringkas daripada saat syuting program. Tapi matanya bersinar, memandangku dengan tenang. Di tangannya masih membawa kotak timah berkarat yang familiar. Jari-jariku mencengkeram erat gagang cangkul. Jantungku berdetak tak terkendali. Paman seakan membeku pada saat ini. Di kejauhan asap dapur mengepul. Dekatnya ayam dan bebek pulang ke kandang. Dunia masih berputar sesuai irama semula. Hanya keinginan kecil kami yang dijeda. Kenapa dia datang ke program ini? Bukankah sudah lama berakhir? Bukankah seharusnya dia kembali ke dunianya yang gemerlap? Syuting, menghadiri acara, bersinar bak bintang. Banyak pertanyaan berputar di kepalaku. Tapi tak satu pun bisa kuucapkan. Hanya memandangnya terpaku. Melihatnya melangkah melewati halaman. Sampai di depanku. Bayanganku memanjang di tanah berlumpur akibat cahaya senja. Dia berdiri di hadapanku. Pandangannya menyapu. Cangkul di tangannya lalu tertuju pada wajahku. Sangat tenang. Tidak seintens di lapangan drum waktu itu. Apakah juga tidak sedingin es di luar? Aku tak mengerti suaranya. Kedamaian yang tenggelam. Sudah siap? Tanyanya dengan suara lembut. Baik, ku dengar suara diriku sendiri hampir mati sedikit. Mengangguk, tidak bicara lagi. Hanya menyodorkan kotak timah di tangannya ke depanku. Tidak ku terima. Memandangnya memegangnya. Dia berkata, _text daripada tanpa keraguan. Aku ragu sejenak. Meletakkan cangkul dan mengusap keringat di telapak tangan di celana. Mengambil kotak itu, sangat ringan sepertinya sudah kosong. Bagaimana dengan surat-surat yang tertinggal itu? Aku bertanya, bukankah katanya akan dibakar? Jawabannya singkat, tatapannya tertuju pada reaksiku. Seharusnya memperhatikan reaksiku. Aku sudah menutupnya di dalam diriku. Aku sesaat bingung harus bereaksi bagaimana. Harusnya lega, atau harus merasa kecewa yang lebih dalam. Tapi tiba-tiba dia mengubah topik. Dari tas kanvas yang dibawanya mengeluarkan sesuatu lagi. Adalah sampul keras biru muda yang sangat biasa. Sudut buku catatan sudah agak aus. Terlihat sering dibuka-buka isinya. Aku ragu sejenak. Dia menyodorkan buku catatan itu juga. Nadanya datar seperti sedang membicarakan cuaca yang dibakar adalah obsesi masa lalu. Tapi ini kurasa kamu berhak tahu. Aku menatap buku catatan itu tanpa menerimanya. Jantung berdebar di dalam rongga dada. Tulang rusuk bergetar sampai gendang telinga berdengung. Bai Yinbing. Aku menjilat-jilat, agak melamun bibirku. Kamu tidak perlu begitu. Surat-surat itu adalah masalahku karena tidak menerimanya. Kamu sudah tidak perlu lagi memberi pendapat seperti ini. Aku sedang meminta pendapatmu.
Sui memotongku melangkah sedikit maju jarak antara kami. Hampir bisa mencium aroma sabun bersih yang samar darinya. Bercampur sedikit aroma parfum elegan kota jauh yang nyaris tak tercium. Dia mengangkat mata menatap langsung ke mataku. Cahaya matahari senja jatuh di dasar matanya. Seperti menyalakan dua percikan api kecil yang keras kepala. Aku hanya datang untuk memberitahumu. Memberitahuku sendiri. Katanya perlahan tapi jelas. 3 tahun? Aku butuh 3 tahun untuk mencerna. Kamu membuang, tanpa peduli. Kukira sudah melepaskannya. Kukira sudah berhasil lagi. Dilihat oleh lebih banyak orang. Jika kamu menyukaiku, katakan padaku. Sendiri melihat Bai Ningbing tanpa dia. Kamu hidup lebih baik, lebih menarik. Temponya tidak cepat, bahkan agak lambat. Setiap kata membawa beban. Tapi ketika aku mendorong pintu lumpur ini, melihatmu berjongkok di sana seperti orang tak bersalah mencabut lobak. Dia berhenti sejenak. Sudut bibirnya menyeringai dengan ejekan diri yang membingungkan. Aku tahu aku salah, sangat salah. Aku menahan napas, melihat kekecewaan, kemarahan, ketidakpuasan dan keraguannya. Mereka tidak pernah hilang. Mereka hanya kusembunyikan. Di sudut yang bahkan aku sendiri tak temukan. Lalu olehmu? Oleh halaman ini? Dengan mudah digali semua. Dia menarik napas seperti mengumpulkan keberanian. Suyan, aku pernah membencimu, membenci kesombonganmu, membenci ketidakhadiranmu, membenci membuatku seperti orang bodoh meragukan diri sendiri, menyiksa diri sendiri. Bahkan pernah berpikir, jika bertemu lagi, aku pasti akan memarahimu habis-habisan, atau pura-pura tidak mengenalmu. Membencimu, membuatmu merasakan rasa diabaikan. Tapi nada bicaranya berubah, suaranya rendah, namun membawa getaran yang nyaris tak terdeteksi. Ketika aku melihat tiang itu mengenaimu, pikiranku kosong, hanya ada satu pikiran, kamu dalam masalah. Matanya sedikit memerah, tapi sorot matanya sangat terang. Dengan keras kepala menatapku, tidak boleh menghindar. Pada saat itu aku mengerti. Suyan, benci karena peduli, marah karena belum bisa melepaskan diri. Aku masih marah dan mengganggumu, tapi aku lebih takut kalau kau benar-benar celaka. Dia menggigit bibir bawahnya, seperti menggunakan seluruh tenaga tubuhnya, baru bisa mengucapkan 3 tahun berikutnya. Aku sudah mencoba mengisi semua waktu dengan pekerjaan, sudah mencoba mengenal orang baru, sudah mencoba mengatakan pada diri sendiri, kau hanyalah seorang pengunjung tak penting dalam hidupku. Tapi tidak bisa. Dia menggelengkan kepala, air mata akhirnya jatuh juga, melewati pipi putihnya. Tidak bisa, Suyan. Aku tidak sanggup melihatmu terluka. Aku akan panik melihatmu menghindariku. Aku akan sedih melihat halaman ini, melihat pohon kesemek itu, melihat sumur itu, melihat semua hal yang pernah kita mainkan bersama. Aku masih teringat masa lalu, teringat katamu ingin tinggal di ladang semangka yang tak habis dimakan. Teringat musim panas minum es kacang hijau di pinggir sumur. Teringat dirimu memanjat pohon memetik kesemek untukku lalu jatuh. Lututmu lecet, masih sembunyi-sembunyi sambil tertawa bodoh. Air matanya semakin deras. Suaranya tersendat-sendat. Tapi dengan keras kepala melanjutkan. Berkata, waktu mengalir selamanya melupakan Suyan. Aku hanya mengolah semua tentangmu menjadi aku yang lebih pahit darimu. Kupikir aku, bahkan jika sudah berhenti, hanya dengan mencium sedikit baunya langsung runtuh total. Aku berdiri di tempat seperti terkena ilmu membeku. Jadi dia mengusap air matanya dengan kuat, mengangkat dagunya, memandangku dengan tatapan nyaris nekat. Aku tidak berencana lari lagi. Suyan, aku juga tidak mengizinkanmu lari lagi. Surat-surat itu adalah masa lalu. Kata-kata yang ingin kukatakan pada masa lalumu. Kau lihat? Aku juga tidak mengizinkan. Kau tidak punya apa-apa, jadi sudah kuhamburkan. Anggap saja ini sebagai rekaman untuk 3 tahun ini. Dia meletakkan buku catatan biru muda itu dengan lembut di atas batu tulis di sampingku. Tapi ini adalah yang ingin kukatakan padamu sekarang untuk membuka diriku. Dia mundur selangkah, namun pandangannya masih terkunci erat padaku. Suyan, dia bukan datang untuk mengulang kenangan lama bersamamu. Bukan datang untuk memohonmu kembali. Semua itu tidak ada artinya. Aku datang untuk memberitahumu bahwa aku masih menyukaimu. Lebih dari 3 tahun lalu, lebih dari kapanpun, tidak berhenti menyukai hal tentang menyukaimu ini. Tidak ada hubungannya dengan apakah aku selebriti atau di mana kamu berada. Hanya ada hubungannya dengan diriku Bai Ningbing. Aku akan sedih dan tersentuh olehnya. Helai rambut di dahiku juga membawa aroma familiar darinya yang membuat jantungku berdebar. Kamu bisa terus menghindar, bisa merasa tidak pantas, bisa punya 10.000 alasan untuk menolakku. Itu adalah kebebasanmu. Hal tentang suka dan tidak suka antara kita, aku tidak bisa mengatur. Kamu juga jangan ingat-ingat suaraku lagi, tapi justru sangat waspada. Dengan ketegasan seperti membakar kapal setelah menyeberang. Bergema dalam senja yang perlahan turun. Mulai hari ini, aku akan mengejarmu. Dengan semua cara yang bisa kupikirkan yang tidak mengganggumu. Tapi bisa membuatmu melihat. Sampai kamu jatuh cinta padaku lagi. Atau sampai aku benar-benar putus asa. Setelah selesai bicara, dia seperti melepaskan beban 1000 kati. Menghela napas panjang dan lembut. Jejak air mata di wajahnya belum kering. Tapi menunjukkan senyum lega. Bahkan sedikit kekanak-kanakan. Baiklah, aku sudah selesai bicara. Dia akhirnya menatap dalam-dalam sekali lagi. Tatapan itu kompleks, sulit dibedakan. Ada kelegaan, ada keras kepala, dan ada sedikit ketegangan yang tak mudah terlihat. Lalu dia berbalik dengan langkah ringan dan tegas menuju pintu pagar tempat dia datang. Tidak menengok, tidak memberiku kesempatan lagi untuk berkata-kata. Aku akan tetap berdiri di tempat seperti patung batu yang lapuk. Tangan masih memegang kotak timah yang ringan itu. Di sampingku ada buku catatan biru muda yang berat itu. Matahari akhirnya benar-benar tenggelam di bawah cakrawala. Cahaya terakhir ditelan senja. Halaman menjadi gelap. Hanya ada cahaya lampu sporadis dari rumah-rumah di kejauhan. Angin malam membawa
hawa sejuk berhembus di wajahku, tapi tak bisa menghilangkan es putih yang membara di hatiku. Setiap kata yang baru saja diucapkan bergema di benakku. Aku akan mengejarmu sampai aku menundukkan kepala lagi, atau sampai aku benar-benar putus asa. Begitu tegas, begitu langsung, begitu Bai Ningbing tanpa berbelit-belit, tanpa mencoba-coba, memperlihatkan semua kartunya, semua kerapuhan dan keberaniannya tanpa tedeng aling-aling di hadapanku, seperti besi panas membara, tanpa diduga membakar hatiku yang kupikir sudah membeku. Sakitnya tajam, darahnya begitu panas sampai membuatku limbung. Aku perlahan menunduk, memandang kotak timah di tanganku, lalu melihat buku catatan yang tenang di atas batu tulis. Jadi ini apa? Kenangan selama 3 tahun, atau awal baru yang lebih kacau balau? Aku tidak tahu. Yang ku ketahui hanyalah ketenangan yang kujaga susah payah selama 3 tahun. Kamarku yang kukira tak tergoyahkan. Di hadapan kata-katanya tadi, rapuh tak tertahankan. Ternyata aku tak pernah benar-benar melepaskannya. Aku hanya menguburnya bersama semua kegembiraan, harapan, rasa rendah diri dan ketakutanku terkait dirinya ke dalam kuburan terdalam hatiku. Lalu membujuk diri sendiri, itu hanya mimpi lama yang tak penting. Sekarang kuburan itu digali, cahaya masuk dan aku tak bisa bersembunyi. Angin malam semakin kencang, membawa aroma ladang dari kejauhan. Aku berdiri di tempat itu sangat lama, sampai langkah kaki paman kembali terdengar di luar halaman. Aku seperti tersentak sadar, langsung menyambar buku catatan di atas batu tulis. Bersama kotak timah itu seperti kabur, berlari kembali ke kamarku, menutup pintu kamar, bersandar pada pintu kayu yang dingin. Jantung masih berdebar kencang di dalam dada. Sudut keras buku catatan di tangan, menekan telapak tangan hingga sakit. Seperti tatapan terakhirnya dan kata-katanya yang terukir di hatiku, meninggalkan bekas yang membara dan jelas, tidak bisa lagi diabaikan. Malam itu, aku mengalami insomnia. Kata-kata Bai Yining seperti rekaman yang berputar di pikiran. Setiap kata, setiap jeda, bahkan getaran halus di ujung suaranya saat berbicara. Mata yang memerah, tatapan yang keras, semuanya terlihat jelas hingga detail terkecil. Aku masih menyukaimu. Aku akan mengejarmu sampai kamu jatuh cinta padaku lagi, atau sampai aku benar-benar putus asa, langsung dan tanpa ampun. Seperti dirinya saat kecil, apa yang diinginkan pasti harus didapatkan. Jika tidak dapat, maka akan berusaha dengan segala cara sampai berhasil. Perbedaannya hanya saat kecil dengan merengek dan manja, sedangkan sekarang dengan terang-terangan menyatakan. Aku menyembunyikan kepala di bantal, mencoba mengusir suara dan gambaran itu dari pikiran, tapi tidak berguna. Akhirnya dengan putus asa aku bangun dan menyalakan lampu. Di bawah cahaya lampu yang redup, buku catatan biru muda itu terbaring diam di atas meja, kotak besi di sampingnya seperti orang yang diam. Aku menatap buku catatan itu lama-lama, mengulurkan tangan, ujung jari menyentuh sampulnya, lalu menarik kembali seperti tersengat. Melihat atau tidak melihat, apa artinya? Artinya aku akan melihat 3 tahun yang telah kulewatkan. Perjalanan hatinya yang terlewat. Artinya aku harus membuka sendiri luka itu, yang kupikir sudah menutup rapat. Melihat apa yang ada di bawahnya, seberapa dalam. Tidak melihat, menganggapnya tidak ada, terus menyembunyikan kepala di pasir, berpura-pura ada kehidupan di kejauhan. Tapi Bai Yining sudah mengambil sekop, menggali lubang pasirku sepenuhnya. Kesal? Aku menggaruk-garuk rambut, akhirnya mengulurkan tangan dan mengambil buku catatan itu. Ringan tapi terasa lebih berat dari 1000 keping emas. Halaman pertama, kosong. Membalik halaman, adalah tulisan tangannya yang rapi dan kuat. Bukan sifatnya, ditulis langsung di buku catatan, awal, tanpa sapaan, juga tanpa tanda tangan. Seperti buku harian pribadi, seperti surat yang ditulis untukku, tapi tak pernah berniat dikirim. Suyan, hari ini hujan di London. Hujan di London sungguh menyebalkan, lengket dan lembab. Tidak seperti kampung halaman, yang entah hujan deras selalu selesai, atau sama sekali tidak hujan. Dulu saat hujan, kamu selalu tak suka pakai payung, bilang gerimis terasa nyaman. Akhirnya setiap kali dimarahi Tante Bai karena bodoh. Tanggalnya 3 tahun lalu, tak lama setelah dia pergi ke luar negeri. Jariku berhenti sebentar lalu terus membalik halaman. Hari ini dipuji guru di kelas Yuan. Senang, ingin memberitahumu tapi baru ingat saat membuka kotak pesan. Oh, kamu memblokirku. Suyan, kamu benar-benar bajingan. Dapat peran kecil, tapi ada dialognya. Sutradara bilang aku punya bakat. Kalau kamu di sini pasti akan mencibir dan bilang, tentu saja, teman sebangkuku sayang. Sayangnya kamu tidak ada. Bajingan, dijauhi oleh aktris satu grup. Logat daerah mereka bukan masalah. Aku akan buktikan untuk dilihat. Hanya saja agak lelah. Kalau kamu di sini mungkin akan ceritakan lelucon yang tidak lucu dengan Kiko. Atau langsung aja aku makan enak. Suyan, aku ingin makan malatang di belakang sekolah yang pakai banyak banget saus wijen. Bajingan, dapat penghargaan. Penghargaan kecil, tapi itu penampilan pertamaku. Berdiri di panggung, cahaya menyilaukan mataku. Banyak orang bertepuk tangan di bawah, tapi orang yang paling ingin kulihat tidak ada. Sui, kamu lihat beritanya? Apa kamu akan sedikit senang untukku? Sudahlah, kamu pasti tidak lihat. Bajingan, aku bermimpi tentangmu lagi. Bermimpi tentangmu, aku bilang. Bai Ningbing jangan pergi. Tinggallah. Aku terbangun sambil tertawa. Aku terbangun sambil tertawa. Suyan, aku sudah membencimu selama 100 hari. Kamu masih belum ada kabar. Suyan, apakah kamu benar-benar tidak menginginkanku lagi? Suyan, hari ini sudah dikonfirmasi dan diungkapkan perasaan oleh seorang kakak tingkat yang sangat hebat. Aku menolaknya. Aku bilang aku sudah punya orang yang disukai. Dia sedang menungguku pulang. Lihat, aku sudah bisa berbohong, bahkan membohongi diriku sendiri. Salju turun. Salju pertama di London. Katanya kampung halaman tiba-tiba. Suyan, apakah kamu masih ingat janji kita untuk bersama melihat salju pertama? Selamat tahun baru. Suyan,
Tahun baru tanpamu sama sekali tidak menyenangkan. Suyan, aku lelah, aku tidak ingin menyukaimu lagi, tapi sepertinya tidak bisa. Suyan, jika ini yang kamu inginkan, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Tanggal catatan terakhir berhenti 2 tahun yang lalu. Diriku agak berantakan. Terakhir ada sedikit noda kabur yang melebar karena basah. Membalik halaman selanjutnya adalah hamparan kosong yang luas. Sampai halaman terakhir ada tulisan tangan baru. Tinta itu masih segar. Mungkin baru ditulis belum lama ini. Hanya 2 baris singkat. Aku sudah mencoba. Aku bilang tidak ada tanggal, tidak ada tanda tangan. Hanya 6 kata ini. Menembus kertas, ada 2 buku tipis. Menutup mata. Di dalam dada seperti tersumbat seonggok. Kapas yang basah, berat dan pengap. Menyumbat sampai aku sulit bernapas. Ternyata saat aku berpikir sudah berbalik dengan santai memulai hidup baru. Dia sendirian di negara asing mengalami begitu banyak hal. Dari berbagi keluhan awal, harapan hingga kebingungan dan keraguan di kemudian hari. Keraguan diri, hingga keputusasaan yang paling menyakitkan. Mencoba melepaskan rasa sakit, tapi tidak bisa melewati kekosongan hidup, dan setiap lukisanku seolah diukir dengan pisau di hatiku. Kupikir pengorbananku adalah hal yang agung, adalah pengorbanan, tapi ternyata hanya pelarian yang pengecut, adalah kekecewaan berat yang dia kenakan padaku. Biarkan aku mencerna sendiri di negeri asing. Rasa sakit ditinggalkan, tapi setiap kali aku perlu berbagi isi hatiku. Dinginnya dia, kekosongan tak terjawab, dan aku bersembunyi di cangkang kura-kura yang kukira aman ini. Masih bangga dengan bintang dan kebebasanku sendiri. Kau benar-benar bajingan sampai ke ujung. Untung ada kau. Kau baru bisa tertidur lelap saat lampu menyala. Mimpi aneh dan berwarna-warni. Sebentar adalah Bai Ningbing. Dengan mata berbinar menarik-narik lengan baju. Sebentar dia berdiri di podium penerimaan penghargaan bersinar terang. Tapi dengan tatapan kosong. Sebentar lagi dia berdiri di senja kemarin sambil menangis berkata, "Aku masih menyukaimu." Saat terbangun, kepala sakit sekali. Di luar jendela hari sudah terang, burung berkicau riuh. Aku duduk di tempat tidur lama sekali. Buku catatan terbaring diam di samping bantal, seperti besi panas membara. Lalu aku membuat keputusan. Aku mengambil ponsel membuka nomor yang tidak dihubungi selama 3 tahun, tapi sudah hafal di luar kepala. Akhiran 1017 jari melayang di atas tombol panggil. Berkedip-kedip ringan, jantung berdebar kencang, hampir menerobos dada. Tarik napas lagi menekannya. Bunyi dering hanya 2 kali, langsung diangkat cepat. Seolah dia sudah menunggu telepon ini. Di ujung telepon sangat sepi. Tidak ada suara, hanya napas halus yang hampir tak terdengar. Tenggorokanku terasa asin dan kering sekali. Membuka mulut baru mengeluarkan suara serak. "Bai Ningbing," dia menjawab. Di ujung telepon hanya ada keheningan dengan suara arus listrik halus. Hanya napas yang hampir tak terdengar. Aku menggenggam ponsel erat, merasa dingin. Kata-kata yang telah kuhafal berkali-kali dalam pikiran sekarang bersembunyi di tenggorokan menjadi gumpalan suara. Aku mendengar suaraku sendiri serak tak karuan. "Sudah lihat buku catatannya?" Tanggapannya sangat halus. Tak terbaca emosinya. "Maaf." 3 kata ini pucat dan tak berdaya, tapi aku hanya bisa mengulanginya. "Bai Ningbing, maaf untuk segalanya." Dari telepon terdengar helaan napas yang nyaris tak terdengar. Suyan akhirnya berbicara. Suaranya terdengar melalui arus listrik, membawa sedikit kelelahan yang jauh dan ketenangan aneh. "Permintaan maafmu sudah kukatakan pada diriku sendiri selama 3 tahun ini 10.000 kali. Aku meyakinkan diri bahwa aku tidak cukup baik. Jadi kamu pergi? Aku tidak memahamimu, hingga membuatmu merasa lelah. Aku terlalu lengket, terlalu mengganggu, terlalu sombong, mengira kamu akan selalu menunggu di tempat." Suaranya sangat tenang, bahkan hampir tak beriak, tapi setiap kata menghantam. Di hatiku, rasa sakit menyebar. "Jadi jangan minta maaf lagi," katanya. "Permintaan maafmu adalah penyangkalan atas semua kesedihanku selama 3 tahun itu. Itu adalah bukti bahwa aku benar-benar hidup meski sangat buruk." Jakunku bergerak, tak bisa berkata-kata. Hidungku terasa sangat asam. Suyan berhenti sejenak. Suaranya semakin rendah, membawa getaran yang hampir tak terdeteksi. "Aku hanya menanyakan satu pertanyaan." "Kamu tanya." Aku langsung menjawab, ingin meraih jerami penyelamat. Ujung telepon kembali hening beberapa detik, seolah sedang mengumpulkan keberanian. Lalu kudengar dia bertanya. Suaranya sangat halus, tapi seberat ribuan pemberat. "Suyan, apakah kamu masih menyukaiku sekarang? Bukan karena rasa bersalah, bukan sebagai kompensasi, bukan kerinduan akan masa lalu, tapi melihatku sebagai diriku saat ini, pada detik ini." "Suyan, apakah kamu masih menyukai Bai Ningbing?" Dunia seakan berhenti sejenak. Kicauan burung di luar jendela, gemerisik daun tertiup angin, gonggongan anjing samar dari kejauhan, semuanya menghilang. Hanya tersisa detak jantungku yang berdebar seperti tulang rusuk. Tapi napasnya yang lemah dan hati-hati yang tersalur melalui arus listrik. Dia sedang menunggu sebuah jawaban. Jawaban yang terlambat 3 tahun. Melintasi gunung dan lautan, membawa beban salah paham dan luka tak terhitung. Aku menutup mata. Yang terlintas bukanlah kenangan kecil selama 20 tahun terakhir, melainkan setiap momen hidup dan menyakitkan setelah pertemuan kembali. Saat dia mendorong pintu pagar, matanya yang tiba-tiba menjadi dingin. Saat dia pingsan di halamanku, wajahnya yang pucat dan rapuh. Saat matanya memerah, memarahiku sebagai bajingan. 10. Luka yang tersembunyi di kedalaman matanya. Saat dia berjongkok di lapangan drum, tangan gemetar merawat lukaku. Keringat di ujung hidungnya yang bergetar. Saat kemarin, dia menangis, tapi menegakkan punggung. Dengan nekat berkata, "Saat aku mengejarmu," cahaya api tak padam di matanya. Perasaan-perasaan yang sengaja kuingkari, ditekan paksa, seperti air musim semi yang mencair, menerobos semua tanggul penipuan diri, mengalir deras, tak bisa dihindari. Aku selalu berpikir, menyukai adalah gejolak hati saat ini, adalah teman sepanjang masa muda.
muda. Sampai saat ini, aku baru mengerti. Menyukai adalah meski terluka parah, meski terpisah waktu dan salah paham. Saat melihatnya lagi, _text, jantungku masih akan berdetak tak terkendali untuknya. Menyukai adalah mengetahui bahwa jalan di depan mungkin masih terjal, namun tak lagi bisa ditahan. Menyukai adalah tanpa jejaknya. Dua kata. Suka. Keluar dari tenggorokanku dengan kering namun sangat jelas. Tanpa keraguan. Di ujung telepon, napasnya seolah terhenti sejenak. Lalu ku dengar dia menarik napas lega yang sangat pelan. Dengan sedikit sengau yang terisak. Katakan sekali lagi. Katanya suaranya melunak. Dengan sedikit keras, kepala sedikit manja. Sangat mirip dengan gadis kecil dulu yang tak mau berhenti sebelum puas. Hatiku di saat ini, luluh dan lembut tak karuan. Aku suka kamu. Ulangku. Suaraku lebih stabil. Dengan kelembutan dan ketegasan yang tak kusadari sendiri, Bai Ningbing, aku suka bukan masa lalu, tapi sekarang selalu telepon. Dari ujung sana terdengar suara isakan tertahan yang sangat pelan, namun seperti air mendidih, membakar habis semua zirah dan samar. Suyan, dia menangis, namun seolah tersenyum. Kamu benar-benar bajingan besar, membuatku menunggu selama ini. Tenggorokanku serak. Mataku panas dan basah. Aku bajingan. Lalu apa rencanamu? Tanyanya dengan suara menangis, seperti anak kecil yang menuntut penjelasan. Kupandang keluar jendela. Cahaya pagi tepat menyinari halaman kecil tenang yang kujaga selama 3 tahun. Kamu tadi malam bilang akan mengejarku. Kataku perlahan. Sudut bibirku tak sadar naik. Sekarang gantian aku yang mengejar kamu. Boleh? Bai Ningbing. Aku bukan lagi si bodoh sombong 3 tahun yang lalu. Tenggorokanku tak pandai berkata-kata manis. Mungkin masih terlambat, juga tak sanggup menyaingi dunia gemilang penuh bintang. Dunia yang tak habis dimakan. Ada sumur tua yang bisa mendinginkan sup kacang hijau. Ada kemampuan memanjat pohon, memetik buah kesemek. Meski mungkin masih bisa jatuh. Dan ada hati yang datang terlambat terlalu lama. Tapi sudah pasti, hanya ingin menyukaimu. Aku berhenti sejenak, merasa ada cairan hangat mengalir di wajah. Maukah kamu menemani bajingan ini? Satu kesempatan untuk memperbaiki diri dan mengejarmu lagi. Tangisan di ujung telepon berhenti. Hanya tersisa keheningan. Beberapa detik yang panjang seperti satu abad. Lalu aku mendengar suaranya dengan sengau yang kental, tapi sangat jelas, sangat cerah. Tergantung penampilanmu, Suyan. Kali ini kalau kamu berani lari lagi, meski aku harus membalikan seluruh tanah di dunia, aku akan menyeretmu keluar dan menghalangiku di hadapanku untuk menghalangimu aku satu. Aku kemudian aku matamu tapi mengalir lebih deras. Baik. Aku bilang tidak lari lagi. Kaki patah pun tidak lari lagi. Sinar matahari tanpa ampun menyinari ruangan, menerangi semua buku catatan biruku dan kotak timah berkarat di samping. Debu berterbangan lembut dalam pilar cahaya, seperti sebuah penebusan lembut yang akhirnya tiba. Setelah musim dingin yang panjang, maka baiklah waktu belum habis. Kita belum tua. Baiklah ribuan gunung dan sungai. Saat menoleh tiba-tiba, kamu masih ada. Aku juga masih ada. Akhir cerita tambahan tentang dia yang pura-pura menjadi hitam ini. Bai Yinbing punya hobi yang tidak diketahui orang. Sangat suka melihatku kalang kabut. Hal ini baru benar-benar kupahami di bulan ketiga setelah menikah. Hari itu aku pulang kerja. Begitu mendorong pintu langsung merasa suasana tidak biasa. Di dalam ruangan lampu tidak dinyalakan. Hanya ada sedikit cahaya yang masuk dari celah tirai. Sisa cahaya matahari sore. Di udara ada aroma parfum yang biasa dia pakai yang sama, tapi lebih pekat dari biasanya. Ningbing, aku meletakkan kunci. _text berjalan masuk ke dalam rumah. Tidak ada yang keras. Pintu kamar tidur terbuka sedikit. Aku mendorong pintu terbuka, lalu terdiam di depan pintu. Bai Yinbing membelakangiku, duduk di tepi jendela tempat tidur tunggal kami, mengenakan kaos lamaku yang longgar, memperlihatkan leher putih dan tulang selangkah. Rambutnya diikat longgar dengan beberapa helai rambut terurai di samping. Pemandangan ini sebenarnya sangat indah, jika saja dia tidak memegang pisau cutter berkilau itu, yang biasa kupakai untuk membuka paket. Dan sedang menggunakan ujung pisau itu dengan santai menggores-gores kotak kayu yang familiar di atas meja samping tempat tidur. Kotak kecil untuk barang-barang lama itu tidak berisi apa, hanya barang-barang tak berharga, seperti dokumen lama dari masa sekolah, beberapa koin, dan beberapa lembar foto bersama seluruh kelas saat kelulusan SMA. Dia tidak menoleh, suaranya ringan, dengan sedikit kemalasan yang tidak biasa. Tangan yang memegang pisau tidak berhenti. Ujung pisau ditutup kayu, mengeluarkan suara gesekan halus. Hatiku berdebar-debar. Adegan ini, suasana dan dialog ini sangat mirip dengan adegan dalam drama misteri melodramatis yang dia paksakan untuk kutonton minggu lalu. Saat karakter wanita kedua muncul, aku menenangkan diri, mendekat dan bertanya, sedang apa? Nada suaraku berusaha terdengar biasa. Akhirnya dia berbalik, wajahnya tanpa ekspresi, matanya agak kosong. Tapi di sudut bibirnya tersimpan senyum tipis yang aneh dan menyeram. Katanya, sambil mengangkat selembar foto kecil yang menguning. Itu foto kelulusan SMP-ku. Aku berdiri di sudut belakang dengan senyum. Mencari apa? Aku duduk di sampingnya. Kasur sedikit melesat ke bawah. Dia menoleh menatapku. Cahaya matahari sore tepat menyinari separuh wajahnya. Bulu matanya membayangkan bayangan panjang di bawah. Coba cari lihat. Dia menunjuk dengan ujung pisau. Di foto, siapa ini? Aku mendekat dan melihat wajah seorang perempuan dengan rambut dikuncir kuda. Karena sudah lama sekali, pertama-tama aku kaburkan. Tapi garis wajahnya masih bisa dikenali. Sepertinya ketua kelas. Aku berusaha mengingat. Nama belakang Zhang tidak ingat lagi. Benarkah? Dia mengeluarkan nada panjang yang muram. Ujung pisau kat mengikuti garis wajah perempuan itu dengan lembut menggambar satu lingkaran. Tapi bagaimana aku ingat dia pernah mengirimkan surat cinta padamu? Aku ada urusan ini. Saat SMA aku terkena penyakit kulit vitiligo. Sama sekali tidak memperhatikan surat cinta orang lain. Siapa yang mengirim? Kapan? Ekspresi wajahku yang kebingungan
sepertinya membuatnya senang. Benar, dia tertawa ringan, meletakkan foto dan pisau cutter. Tiba-tiba mendekat dengan aroma sampo yang segar. Kehangatan tubuhnya dan aroma Suyan membanjir bersamaan. Tangannya yang dingin, dengan lembut menyentuh wajahku. Suaranya direndahkan, dengan kelembutan yang sengaja dibuat sakit. Aku tidak ikut serta di masa lalumu. Sangat disayangkannya. Kelopak mataku berkedut, tapi ujung jarinya perlahan turun, berhenti di jakunku, seolah-olah tidak menyentuh. Setiap detik dari masa sekarang dan masa depanmu hanya bisa milikku. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari detak jantung sampai napas, semua milikku. Dia menatap mataku, perlahan dan jelas mengucapkan kata demi kata. Jika aku menemukan wajahmu ini, ujung jarinya menunjuk, hatimu diisi orang lain. Dia berhenti sebentar, tiba-tiba tersenyum manis, mendekat di telingaku. Napas hangatnya menyembur di daun telinga. Aku akan mengikatmu dan mengurungmu di ruang bawah tanah. Setiap hari hanya melihatku, hanya memikirkan aku. Hanya bisa bicara denganku. Bagaimana, Yan? Aku terdiam dalam kesunyian selama 10 detik. Aku menatap wajahnya yang begitu dekat. Wajah cantik itu, tanpa cacat sedikit pun, berusaha mempertahankan ekspresi obsesif dan muram. Tapi di kedalaman matanya, kenakalan kecil yang begitu familiar seperti berhasil. Ditambah bulu mata yang bergetar halus, benar-benar mengkhianatinya. Aku menghela napas, mengulurkan tangan dan menggenggam tangannya Bai Ningbing yang masih mengganggu jakunku. Aku memanggil nama lengkapnya. Dia mengedipkan mata. Ya, pertama, kataku dengan tenang. Yang mengirim surat cinta SMA untukku adalah ketua seni kelas sebelah, bukan ketua kelas. Kamu salah orang. Bai Ningbing, ekspresi yandere di wajahnya retak sebesar celah. Kedua, aku melanjutkan, pisau cutter itu baru kubeli kemarin. Mata pisaunya belum dibuka, casing plastiknya belum dipatahkan. Kamu bawa gagangnya saja sudah capek setengah mati. Bai Bingbing menunduk melihat tangannya. Kupingku memerah dengan kecepatan yang bisa dilihat mata telanjang. Ketiga, aku menarik tangannya ke bibirku, mencium ujung jarinya yang dingin, memandangnya dengan putus asa. Peranku bisa langsung bilang. Tapi aku baru membereskannya kemarin. Kamu mau bawa aku kemana saja boleh. Bai Yinbing benar-benar jebol. Meski kamu menyebalkan, dia melepaskan genggamanku dengan kasar. Ekspresi dingin dan muram di wajahnya langsung runtuh, berubah menjadi malu karena kesal. Kamu tidak bisa bekerja sama sedikit? Aku sedang menyiapkan perasaanku. Aku tidak tahan tertawa, mengulurkan tangan memeluknya beserta kemejanya. Aku sudah bekerja sama. Aku menggesekkan kepala di atas kepalanya, mencium aroma di tubuhnya yang menenangkanku. Aku tidak sepenuhnya serius, sedang takut. Mana ada takut? Dia meronta-ronta di pelukanku. Tinjunya memukul bahuku. Tidak, kamu jelas-jelas sedang menahan tawa. Aku sudah melihat semuanya. Itu karena aku mengencangkan lenganku, menutupnya lebih erat, lalu mencium headphone merahnya. Tertawa rendah mengejek istriku yang pura-pura jadi penjahat. Sangat menggemaskan. Sampai-sampai aku hanya ingin menekanmu di kasur dan menciummu sampai menangis. Tubuhnya kaku sejenak, lalu sepenuhnya melunak, menyembunyikan wajahnya yang memanas di lekukan leherku. Siapa yang mau menangis? Suaranya terdengar teredam. Tidak ada daya ancamannya. Aku memeluk dan memandang keluar jendela. Sinar matahari terakhir tenggelam di cakrawala rumah, perlahan-lahan diselimuti senja. Jadi aku membelai punggungnya dan bertanya, Pak Bai, hari ini menonton drama seru apa lagi? Kamu jelas-jelas mengubah tanganku. Dia bergerak-gerak dalam pelukanku. Suaranya semakin pelan sambil menggeser ke atas. Apakah teman-teman hatiku akan ditertawakan? Aku tertawa terbahak-bahak. Kamu menguji apa? Diam sejenak, tiba-tiba mengangkat wajah. Dalam sorot matanya berkilauan, dengan sedikit embun dan keyakinan serta kelembutan sepenuhnya. Dia mendekat dan dengan mencium bibirku. Bibir, suaranya lembut dan suamiku adalah orang bodoh. Jelas sudah tahu, tidak membongkarku. Malah menemaniku bermain. Hatiku meleleh, menempelkan dahiku ke dahinya. Karena kalau aku akan menemanimu bermain. Kalau ingin berulah, aku akan menemanimu berulah. Kalau ingin jadi penjahat, aku tertawa dan bertanya, jadi akan menjadi rekan sejahatmu seumur hidup. Di mana dia tidak berkata apa-apa, hanya memelukku lebih erat. Di dalam ruangan menjadi sunyi, hanya tersisa napas dan detak jantung yang saling terjalin. Lama sekali, dia berkata pelan, Suyan, aku tidak benar-benar ingin menyalahkanmu. Aku tahu aku benar-benar akan salah. Menggosok-gosok daguku. Bahkan jika kamu sendiri tidak mengingatnya. Kesalahan lama membuatku tersenyum. Dada bergetar. Setelah itu, masa laluku selalu merepotkan. Guru sendiri yang melihat, memeriksa dengan teliti. Tidak beranjak sejengkal pun. Akhirnya dia tersenyum. Matanya melengkung seperti bulan sabit yang indah. Baiklah, cap berlaku. Tidak bisa dibatalkan. Di luar jendela, lampu rumah-rumah menyala satu persatu. Dan pertarungan kita baru saja memainkan episode tambahan dari drama Perubahan Hitam yang penuh gertakan.